Bab 1041, Evolusi Kehidupan Pohon Abadi. Sudah hampir, kata Tang Wulin dengan suara berat. Meskipun hatinya mengarah kepada putranya, pohon abadi adalah inti dari kehidupan bintang induknya. Ia memakan terlalu banyak dan akan memengaruhi lingkungan ekologis seluruh bintang induknya. Pemburu harta karun itu menyeringai dan menamparkan tangannya, warna-warna penuh warna di udara langsung menyebar dan melayang ke arah pohon emas kuno. Ketika aliran udara berwarna-warni menembus ke dalam pohon emas kuno sedikit bergetar, dan tubuh emas asli tiba-tiba memancarkan fluktuasi energi yang aneh. Warna halo samar melintas, air seluruh danau kehidupan juga sedikit berfluktuasi. Ini, baik Poseidon Pavilion Master dan Tang Wulin merasakannya, dan Yi Lao merasakannya juga. Tingkat kehidupan pohon abadi tampaknya telah sedikit meningkat pada saat ini. Anda tahu, ini adalah sesuatu yang pohon eternal tidak bisa lakukan. Mata semua orang menjadi berbeda ketika mereka melihat pemburu harta karun. Mereka tentu mengerti apa artinya ini. Jika ada cukup energi kehidupan untuk ditransformasikan menjadi pohon keabadian oleh pemburu harta karun, pohon keabadian dapat diubah lagi. Tentu saja, ini adalah situasi teoretis. Karena energi kehidupan yang diperlukan akan menjadi tokoh astronomi, itu bukan apa yang bisa dilakukan danau kehidupan. Tetapi bahkan jika tingkat kehidupan pohon abadi hanya sedikit meningkat, penyerapan energi Doloxing di alam semesta akan menjadi lebih baik. Tidak diragukan lagi ini adalah hal yang baik untuk pohon keabadian. Tentu saja, itu harus diakumulasikan lebih dari 10.000 tahun. Sumber energi kehidupan ini adalah properti paling penting dari Srek Cholege. Dapat meningkatkan kultivasi dan menyelamatkan nyawa. Tentu tidak semua bisa dikonsumsi. Tetapi jika itu membantu pohon kekal untuk meningkatkan tingkat kehidupan dalam kisaran tertentu, itu akan menjadi lebih cepat ketika mengakumulasi energi kehidupan di masa depan. Di antara saat-saat itu, semua orang memikirkan listrik. Pemburu harta karun mengangkat kepalanya dengan bangga. Ketika dia berada di Dewa Alam, dia adalah pelayan besar dari semua rumput peri. Kelola keberadaan pembibitan rumput peri untuk Dewa Naga. Pohon keabadian adalah inti kehidupan di Doloxing, tetapi di alam dewa, tingkat vegetasi ini tidak biasa. Meskipun perburuan harta karun masih jauh dari puncaknya, perburuan harta itu masih dapat dilakukan jika ia ingin membantu pohon kekekalan. Naga kecil berwarna-warni yang ditransformasikan oleh Lan Xuanyu tenggelam dalam diam ke dasar danau. Perburuan harta karun memberi isyarat, berubah menjadi cahaya, dan diusir. Tang Wulin melayang di pantai, memandangi danau kehidupan, yang lebih dari 1 kaki lebih rendah, dan berkata ke Paviliun Neptunus di sebelahnya, bagaimana menurutmu? Poseidon Paviliun sedikit mengernyit, mengatakan, tingkat transformasi tertentu akan membantu. Tang Wulin mengangguk, peningkatan tingkat kehidupan pohon abadi sangat penting dalam jangka panjang. Saya tidak berharap bahwa si kecil dalam kemampuan Xuanyu begitu kuat. Poseidon Paviliun berkata, setelah penanamannya selesai, mari kita melihatnya. Danau kehidupan tidak dapat mengkonsumsi terlalu banyak, itu seperti bank dari semua bentuk kehidupan bintang induk. Setelah dikonsumsi sampai batas tertentu, itu memicu semua makhluk hidup. Kepanikan akan menyebabkan sistem kehidupan runtuh. Danau kehidupan sedalam 1 kaki, dan paling tidak 70%. Akademi juga memiliki kemungkinan untuk menyebutnya kapan saja. Karena itu, pohon abadi itu sendiri dapat ditingkatkan paling banyak 1 kaki dalamnya. Namun, proses transformasi ini adalah pemborosan terlalu banyak. Petik 2. Kali ini, jangan ambil contoh. Kali berikutnya Xuanyu menerobos lagi, pikirkan cara lain, kata Tang Wulin. Paviliun Poseidon berkata, jangan pergi ke sana dengan 2 mata es dan api. Di air danau kehidupan, sebagian besar energi kehidupan berasal dari sana. Anda membiarkannya mengubah tempat menjadi momok. Yang terbaik adalah pergi ke momok naga. Petik 2. Tang Wulin mengejang, tetapi mengangguk. Lan Xuanyu sebenarnya tidak terlalu merusak, tetapi ada binatang berburu harta karun. Dalam proses transformasi, itu adalah konsumsi yang mengerikan dari pohon keabadian. Jika bukan karena peningkatan tingkat kehidupan terakhir, Master Poseidon Pavilion ingin menamparnya sampai mati. Dragon Star, mata Tang Wulin sedikit menyipit, seolah memikirkan sesuatu. Biarkan putramu melakukan momok. Anak ini adalah bintang bencana. Kemanapun dia pergi, dia akan menjadi momok kemanapun dia pergi. Aku mendengar Xiao Su mengatakan bahwa terakhir kali dia juga menjadi momok pada Shen Luoxing.
Baik Ming maupun Erming semua senior meremas hidung mereka. Ini putramu. Aku takut aku akan terbunuh sejak lama. Petik 2. Selama aku masih hidup, tidak ada yang bisa melukainya, kata Tang Wulin ringan. Kamu benar-benar tidak berencana untuk kembali untuk mendapatkan kembali kendali atas Poseidon Pavilion. Judulnya telah dicadangkan untukmu, tidak peduli apakah itu perguruan tinggi kita atau Tangmen, tidak ada pendapat. Pertemuan Poseidon Pavilion sebenarnya bukan milik Srekchol Lege, itu setara dengan pertemuan pengambilan keputusan tertinggi Srekchol Lege dan Tangmen. Tang Wulin menggelengkan kepalanya, tidak perlu menyingkir. Federasi sudah takut pada kita. Saya tidak ingin berbuat terlalu banyak. Saya hanya ingin tinggal bersama mereka. Jika Anda bisa, tidak ada yang terbaik. Kamu menjadi malas, Tuan Poseidon berkata dengan suara aneh. Mungkin. Aku hanya ingin menikmati kebahagiaan keluarga sekarang. Jangan lupa, aku sudah lebih dari 10.000 tahun sekarang. Wajah Tang Wulin menunjukkan senyum. Apakah kamu mengingatkan saya untuk menjadi tua? Apa yang salah dengan lebih dari 10.000 tahun? Wanita tua itu tidak pernah merasa bahwa dia terlalu tua. Lord of the Sea Pavilion mendengus. Yah, aku tidak pernah berpikir kamu sudah tua, karena emosimu tidak berbeda dari waktu itu. Kamu adalah wanita paling gila yang pernah kulihat, dan tidak ada seorang pun. Aku takut padamu. Kamu ingin mati, Tang Wulin, kata Master Pavilion Poseidon, menggertakkan giginya. Aku kembali berlatih, Tang Wulin melintas, dan menghilang di sebelahnya di saat berikutnya. Tuan utama Poseidon Pavilion mendengus, dan kemudian menghilang, meninggalkan Yi Zichen berdiri di sana dengan sedikit ketidakberdayaan di pantai. Jauh di dalam danau kehidupan, naga berwarna-warni dengan panjang lebih dari 12 meter meregangkan tubuh, dan sayap berwarna di belakangnya membuka dan menutup, terus-menerus menyerap energi kehidupan yang kaya untuk melengkapi dirinya sendiri. Perlahan-lahan, tubuh besar itu mulai menyatu ke dalam dan kembali ke bentuk manusia. Itu adalah Tang Wulin. Pada saat ini, dada dan perutnya sepenuhnya ditutupi dengan sisik berwarna-warni, dan bahkan lebih dari setengah punggungnya ditutupi dengan sisik berwarna. Nafas energi yang dipancarkan dari tubuh sangat stabil. Aliran udara warna samar mengelilingi tubuh. Lengan kanannya telah berubah menjadi emas, dan sisik emas yang cemerlang menutupi itu. Tapi cahaya di lengan kirinya menyala tidak menentu. Sekali lagi, pemburu harta karun diam-diam menggali keluar dari tubuh Lan Xuanyu. Kali ini, bukan hanya dia yang dibor. Cahaya perak menyala, dan serangga kosong berdaging juga mengalir keluar. Dia dan pemburu harta karun memandang satu sama lain, dan pemburu harta karun membuat mulutnya, dan kemudian bergegas ke lengan kiri Lan Xuanyu. Timbangan perak menguras diam-diam, dan segera mereka menjadi seperti timbangan perak. Void Worm tampaknya sedikit lelah, jatuh dari tangan Lan Xuanyu, dipeluk oleh pemburu harta karun, lampu berkedip, dan kembali ke alis Lan Xuanyu dan menghilang. Lan Xuanyu bermimpi. Dalam mimpinya, ia tampaknya telah bertarung terus-menerus, dan tiba-tiba ia menjadi pembangkit tenaga yang perkasa, dan tiba-tiba ia menjadi master elemen yang melepaskan kekuatan elemen yang tak terhitung jumlahnya. Saya telah berjuang untuk waktu yang lama, dan akhirnya kelelahan. Rasa sakit yang memilukan datang, dia sepertinya telah hancur menjadi debu. Pada saat inilah kekuatan yang luar biasa bergabung kembali dengan tubuhnya. Itu seperti inisiasi Daigo, melembabkan segala sesuatu tentang dia. Rasa sakit yang hebat langsung berubah menjadi kenyamanan, dan sublimasi pada saat itu menyebabkan dia jatuh ke ruang kosong. Menggerakkan jari itu dengan lembut, kesadaran perlahan-lahan kembali. Ketika Lan Xuanyu membuka matanya, apa yang muncul di hadapannya berwarna hijau jernih. Lan Xuanyu berkedip, dia. Bab 1042, 6 cincin, kontrol ruang. Dengan lembut menggerakkan tubuhnya, saat berikutnya, dia keluar dari air. Cahaya yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuh, dan segala sesuatu di sekitarnya tampak menjadi lebih jelas. Dia bahkan bisa melihat ekspresi elf kehidupan yang menggantung di udara dan merasakan perubahan suasana hati mereka. Menatap tangan Anda, kulit Anda sangat jernih, dan Anda dapat melihat cairan emas samar mengalir di pembuluh darah. Ini berbeda, semuanya tampak berbeda. Di sini, dia seperti raja yang bisa mengendalikan semua energi kehidupan di sekitarnya. Pikirannya tidak hanya di sini, ia bahkan dapat merasakan segala sesuatu di kota langit abadi. Dalam satu langkah, dia mendarat tinggi-tinggi. Penerobosan. Apakah ini terobosan? Xuanyu, ayo.
Suara Tang Wulin terdengar di benaknya. Lan Xuanyu mendongak tanpa sadar dan melihat Tang Wulin berdiri di samping tempat tidur di lantai 2 pavilion Haisen. Hanya sedikit gerakan pikirannya, tubuhnya terbang, tidak perlu lagi mengendalikan angin. Saat berikutnya, dia masuk melalui jendela dan jatuh di depan Tang Wulin. Berpakaianlah dulu, Tang Wulin tersenyum. Lan Xuanyu merasa malu, hanya untuk menyadari bahwa pakaiannya telah menghilang selama terobosan sebelumnya. Cepat ambil satu set pakaian dari cincin takdir dan letakkan di diri Anda sendiri. Terobosan ini adalah evolusi dari tingkat kehidupan bagi Anda. Tang Wulin tersenyum dan berkata, dalam arti tertentu, tingkat kehidupan Anda telah mencapai tingkat dewa di bawah penyempurnaan esensi kehidupan di pohon abadi. Jadi, Anda bisa menahan saling menjatuhkan dua garis keturunan ketika cincin ke-6 menerobos, dan terobosannya relatif mulus. Petik 2. Apakah aku sudah memiliki 6 cincin? Lan Xuanyu berkata dengan terkejut. Yah, namun, peningkatannya terlalu hebat. Untuk menguasai kekuatan ini, kamu perlu berlatih terus-menerus. Hanya selama waktu ini, kamu tinggal bersamaku. Aku akan membawamu untuk berlatih dan mengendalikan. Oke, Lan Xuanyu sedikit bersemangat untuk mencoba. Dia juga ingin tahu sejauh mana dia mencapai setelah terobosan. Tang Wulin merenung sejenak, dan berkata, ada juga sesuatu di tubuh Anda, keberadaan atribut spasial. Menurut urutan, cincin ke-6 Anda, pola perak rumput perak biru harus dibangunkan harus menjadi atribut gelap, tetapi apa yang Anda bangun kali ini adalah atribut spasial. Petik 2. Keberadaan atribut ruang. Lan Xuanyu tiba-tiba menyadari, bagaimana aku melupakannya. Kali ini aku akan membawanya ke kamu, tolong bantu aku menjaga dan memberi makan. Seperti yang dia katakan, dia memanggil dalam hatinya, dan binatang berburu harta karun tiba-tiba keluar. Melihat binatang pemburu harta karun itu, Tang Wulin tidak bisa menahan cemberut dan berkata sambil tersenyum, pengikutmu telah memberi kami banyak kejutan sebelumnya. Binatang pemburu harta karun itu tersenyum dan mengangguk pada Tang Wulin dengan nada memuji. Dalam arti tertentu, Tang Wulin juga dianggap sebagai pemilik setengahnya. Tapi seberapa pintar itu, jika kamu memilih, kamu masih akan mengikuti Lan Xuanyu yang memiliki potensi untuk mencapai Dewa Naga di masa depan. Menilai dari kecepatan pelatihan dan situasi terobosan Lan Xuanyu saat ini, kemungkinan ini menjadi lebih besar dan lebih besar. Biarkan serangga kecil malas itu keluar, Lan Xuanyu berkata kepada binatang pemburu harta karun, apakah dia atribut ruang yang membangkitkan cincin jiwa ke-6ku? Pemburu harta karun mengangguk lagi dan lagi, saya membiarkannya melakukan ini. Saya pikir apa yang Anda harus bersembunyi di masa depan, atribut ruang akan membantu Anda lebih banyak. Dalam waktu singkat, Anda tidak memiliki apa-apa untuk menembus ke tingkat berikutnya, karena itu, lebih berguna untuk membangkitkan atribut spasial terlebih dahulu. Petik 2. Lan Xuanyu mengangguk, memang, jika dia berhasil mengendalikan atribut spasial, itu akan memiliki peran yang lebih besar dalam keamanan. Tang Wulin juga setuju, ruang dan waktu adalah keberadaan yang paling halus di alam semesta. Bahkan saya tidak berani mengatakan bahwa saya benar-benar mengendalikan kemampuan untuk mengendalikan ruang. Jika cincin jiwa ke-6 Anda terbangun adalah atribut gelap setelah mengumpulkan 6 atribut dasar air, api, bumi, angin, cahaya, dan kegelapan, efektivitas tempur Anda akan meningkat lebih. Keuntungan pertama membangkitkan atribut spasial adalah bahwa atribut spasial adalah atribut evolusi dari atribut dasar. Levelnya lebih tinggi dari 6 atribut dasar. Ini akan sangat baik untuk pelestarian diri Anda. Selain itu, memahami atribut spasial sebelumnya, dan menunggu Anda untuk memasuki level dewa, akan membantu Anda untuk meningkatkan di masa depan. Petik 2. Lan Xuanyu berkata, Paman Le, saya selalu ingin tahu. Jika Guru Nana mengendalikan 9 atribut, 7 yang pertama adalah air, api, tanah, angin, cahaya, kegelapan, dan ruang. Lalu ke-8, apa 2 properti ke-9? Petik 2. Tang Wulin berkata, ini adalah kehancuran dan penciptaan. Atau kehancuran dan kehidupan. Ini adalah titik awal dan titik akhir dari alam semesta. Itu adalah atribut yang paling misterius. Bahkan Nana tidak sepenuhnya memahami 2 atribut ini. 10.000 tahun yang lalu, dia juga hanya mampu menguasai 7 atribut sebelumnya, penciptaan dan penghancuran. Dimungkinkan untuk mengontrol salah satu dari kedua atribut ini terlebih dahulu. Alasan mengapa saya mengatakan bahwa dia tenggelam ke dalam bintang kali ini bukan sepenuhnya hal yang buruk,
karena saya merasa bahwa dia tampaknya memiliki pemahaman yang jelas tentang penciptaan. Ketika dia bangun, dia mungkin bisa memasuki dunia itu. Jadi naik ke tingkat Dewa Super. Petik 2. Lan Xuanyu berkata dengan terkejut, penciptaan dan kehancuran. Tang Wulin berkata, arti sebenarnya dari penciptaan dan kehancuran hanya dapat sepenuhnya dikendalikan oleh tingkat Raja Dewa. Mengapa Dewa Naga terpecah menjadi Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak? Dalam arti tertentu, Raja Naga Emas mewakili kehancuran Dewa Naga, kekuatan Raja Naga Perak melambangkan kekuatan penciptaan. Saya juga merasakan beberapa misteri yang hancur sekarang. Jika Nana dapat menguasai misteri penciptaan, di masa depan, ketika Anda menerobos, kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membantu Anda menyelesaikannya. Petik 2. Lan Xuanyu menghela napas dan berkata kepada binatang pemburu harta karun di sekitarnya, bagaimana dengan cacing malas kecil? Sudah tidur. Pemburu harta karun itu juga tidak berdaya, cahayanya menyala, dan cacing kecil yang malas itu muncul di tangannya dan ditahan olehnya. Cacing malas kecil itu tidak bermaksud untuk bangun sama sekali, dan perak yang mengalir di tubuhnya sangat aneh. Lan Xuanyu berkata, Paman Le, masalah bak kecil yang malas, jadi saya belum memberi tahu akademi. Kami sebenarnya di planet 76. Dia menceritakan asal-usul serangga kosong itu. Mendengarkan ceritanya, Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi tertegun. Tang Wulin bertanya pada dirinya sendiri, ia juga dianggap kehadiran yang berani, tetapi keberaniannya sendiri hanya berdasarkan pada Doloxing. Anak saya sendiri benar-benar baik-baik saja. Singkirkan asal ruang dari klan Yukong, dan meledak yang lain. Aku tidak tahu di mana harus meletakkannya untuk ditemukan. Tetapi tidak ada keraguan bahwa setelah diberi makan, dia akan dapat melahirkan Kong Yuanjing di masa depan. Makanannya adalah Magic Silver, dan aku akan membawanya kali ini. Banyak yang telah datang, seharusnya cukup baginya untuk makan sebentar. Saya pikir hanya Anda yang memiliki kemampuan ini. Dia memiliki banyak hubungannya dengan itu. Jika Anda memberitahu perguruan tinggi bahwa ia ada, Anda memutuskan. Adapun di mana dia tinggal, saya tidak tahu. Petik 2. Tang Wulin menatap cacing kosong di depannya, berpikir sejenak, dan berkata, sangat sulit untuk menutupi fluktuasi ruangnya. Itu harus menjadi sumber ruang, dan mungkin sudah ada sejak kelahiran alam semesta. Harus ada posisi yang sangat penting di dalamnya, yang merupakan salah satu dasar dari Dewa Alam. Saya tidak berharap berada di luar. Kita harus melindunginya. Jika kakekmu kembali dengan alam dewa di masa depan, biarkan kembali ke alam dewa. Dunia juga akan sangat bermanfaat. Adapun di mana dia sekarang, saya punya ide. Cara terbaik untuk menyembunyikan napas adalah dengan memiliki ruang terpisah. Letakkan saja di Qishengyuan karena menipisnya kekuatan destruktif, sudah ada situasi yang tidak stabil. Menempatkan cacing kosong sudah cukup untuk membuatnya stabil kembali, dan juga dapat berlatih di sana untuk waktu yang lama. Saya akan memberitahu perguruan tinggi tentang masalah ini, tetapi hanya Tuan Yu Poseidon. Ini akan menjadi rahasia terbesar akademi. Petik 2. Bab 1043, Pembuluh Darah. Oke, Lan Xuanyu mengeluarkan semua otak yang dibawanya kembali bersamanya. Beralih ke Tang Wulin. Tang Wulin berkata, Anda baru saja membuat terobosan. Pertama-tama Anda merasakan tubuh Anda berubah. Teman Anda sedang menunggu Anda di Sky City. Setelah seharian beristirahat, kembalilah untuk menemukan saya. Saya mulai mengajak Anda mengetahui kekuatan promosi baru Anda. Petik 2. Yah, Lan Xuanyu berjanji, menyerahkan serangga kosong kepada Tang Wulin. Tang Wulin melambaikan tangannya, dengan serangga kosong dan perak ajaib, menghilang bersama. Terobosan Lan Xuanyu sebenarnya menyebabkan kerugian besar bagi akademi, bahkan hilangnya energi kehidupan bintang induknya. Tetapi bak kosong yang dibawanya kembali sudah cukup untuk menebusnya. Cacing langit memungkinkan suku Yukong untuk menjadi 10 besar di seluruh galaksi Dragon Horse, dan yang lebih penting, itu adalah sumber ruang. Peran yang bisa dihasilkannya di dunia manusia harus jauh melampaui peran klan Yukong. Klan Yukong dapat menggunakannya untuk menghasilkan orang kuat tingkat dewa sejati dengan atribut spasial. Bagaimana dengan Shrek Academy? Tang Wulin pergi, dan Lan Xuanyu secara alami tidak perlu tinggal. Dia berjalan keluar dari paviliun Dewa Laut, secara sadar mengomunikasikan nafas kehidupan di sekelilingnya, dan secara alami dikirim keluar dari wilayah danau kehidupan ke kota langit abadi di luar. Menghirup udara segar, mengawasi kabut berkabut.
Lan Xuanyu memiliki perasaan yang menyegarkan. Dia sendiri tidak berharap bahwa promosi ini akan begitu cepat dan lancar. Meskipun ada juga proses yang menyakitkan, itu belum menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Baik kekuatan spiritual dan jiwa telah ditingkatkan dengan pesat. Meskipun dia belum mencoba bertarung, dia bisa merasakan perubahannya. Dibandingkan dengan sebelumnya, kekuatan spiritualnya telah sangat meningkat. Di kota langit abadi, pikirannya bahkan dapat dengan mudah diperluas ke setiap tempat. Beberapa tempat di mana hambatan ditemui tampaknya dihalangi oleh kekuatan spiritual kuat pihak lain, sehingga mereka tidak dapat dideteksi dengan jelas. Dan semua orang dengan kekuatan mental yang lebih lemah akan berada di bawah persepsinya. Melihat bukit pohon, jari-jari kakinya dengan lembut di tanah, dan orang itu sudah bangkit, dan suara naga kecil secara alami mengalir keluar darinya. Dia terkejut menemukan bahwa garis keturunannya tampak menjadi hidup. Alasan mengapa dia bisa mengeluarkan nyanyian naga sendiri adalah alasan mengapa dia masih tidak memiliki kendali yang cukup atas kemampuannya. Mendarat dengan tenang di depan sebuah rumah kayu, Lan Xuanyu mengetuk pintu. Pintu terbuka dan Bai Xiu-Xiu mendongak. Ketika dia melihat Lan Xuanyu, dia terkejut. Lan Xuanyu membungkuk dan mencium dahinya dengan lembut. Bai Xiu-Xiu terkejut, secara tidak sadar dia ingin menghindarinya, tapi aku tidak tahu mengapa. Pada saat itu, gerakannya lambat, atau gerakan Lan Xuanyu agak terlalu cepat, tetapi dia tidak bisa bereaksi pada. Lan Xuanyu sedikit terpana, pada saat itu, dia sepertinya merasakan sesuatu. Kontrol atribut spasial, tampaknya ada lebih dari itu, dan tampaknya memiliki perpaduan yang indah dengan kekuatan rohaninya sendiri. Aku benci itu. Bai Xiu-Xiu mengangkat tangannya dan memukulnya dengan lembut di dadanya, tetapi dia juga bisa merasakan bahwa Lan Xuanyu tampak berbeda. Lan Xuanyu berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak mengundang saya masuk? Tidak, Bai Xiu-Xiu terlibat dalam kemerahan. Dia merasa agak aneh saat ini. Lan Xuanyu tampaknya menjadi panci peleburan. Di depannya, dia tidak memiliki perlawanan dan detak jantungnya meningkat. Dia sedikit khawatir bahwa jika dia benar-benar membiarkannya masuk, apa yang akan terjadi pada keduanya. Semua orang menunggu Anda untuk membantu Anda memilih Tian Cai Di Bao. Ayo pergi dengan cepat. Bai Xiu-Xiu mengambil tangannya dan terbang dengan panik. Lan Xuanyu berkata dengan terkejut, ada apa dengan Xiu-Xiu? Bagaimana menurutmu kamu takut padaku? Bai Xiu-Xiu menoleh untuk menatapnya, bisakah Anda tahu apa yang saya pikirkan? Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya, itu tidak akan berhasil, tapi aku bisa merasakan perubahan suasana hatimu. Bai Xiu-Xiu berkata, saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi fluktuasi darah di tubuh Anda memiliki pengaruh yang sangat kuat pada saya. Saya tidak bisa menahan diri. Lan Xuanyu tiba-tiba berkata, saya baru saja membuat terobosan, dan saya masih memiliki kendali atas kekuatan saya sendiri. Saya akan mencoba untuk menekannya. Napas inti naga. Bai Xiu-Xiu tiba-tiba merasa lega, dan keduanya jatuh di alun-alun di depan Sushan. Bibir Lan Xuanyu berdengung dan mengatakan sesuatu ke arah Sushan. Tiba-tiba, beberapa pintu kamar di Sushan terbuka, dan para mitra terbang keluar dan jatuh ke alun-alun. Sebelum semua orang tiba, Bai Xiu-Xiu tiba-tiba mencondongkan tubuh ke telinga Lan Xuanyu dan berbisik, sebenarnya, saya merasa garis keturunan Anda juga cukup baik. Senior Demon Senior berkata, biarkan saya berlatih dengan Anda di masa depan. Promosi dan pemurnian garis keturunan saya sangat membantu. Namun, Anda biasanya tidak membuat saya merasakan kekuatan garis keturunan Anda, itu seperti tungku, yang membuat saya merasa seperti ngengat sedang memadamkan api. Petik 2. Mulut Lan Xuanyu dipenuhi dengan seringai, ngengat berkibar api. Apakah baik untuk dipeluk? Tidak apa-apa. Bermuka tebal, Bai Xiu-Xiu memukulnya lagi. Pada saat ini, semua orang telah jatuh di depan Lan Xuanyu. Ketika mereka melihat Lan Xuanyu, mereka juga jelas merasakan perbedaannya. Meskipun dia berdiri di sana, dia memberi semua orang perasaan ilusi, dan itu tampaknya bukan entitas yang kental. Bos, apa kamu terobosan? Qianlei memandang Lan Xuanyu dengan rasa ingin tahu. Yah, apakah Anda ingin mencobanya? Lan Xuanyu tersenyum. Dia dan Qianlei adalah yang terkuat di tim. Setelah Qianlei menembus cincin ketujuh, emas Bimeng mengalami perubahan kualitatif dan memiliki kekuatan besar. Lan Xuanyu hampir tidak bisa menggambar dengannya sebelumnya. Qianlei berkata sambil tersenyum, oke. Baru-baru ini aku merasa seperti sedang berkuasa.
Saat dia berkata, dia telah menjangkau Lan Xuanyu. Lan Xuanyu mengulurkan tangan kanannya, kedua telapak tangan tergenggam pada kekuatan waktu yang sama. Gas keras yang berasal dari belantara tiba-tiba keluar dari Qianlei, yaitu nafas emas. Nyanyian naga berdarah Lan Xuanyu yang telah muncul sebelumnya juga terdengar. Dua kekuatan yang kuat muncul di telapak kedua belah pihak pada saat yang sama. Saat berikutnya, mata Lan Xuanyu tiba-tiba menjadi pupil vertikal. Tubuh Qianlei mencampakkan hampir seketika. Dia hanya merasa bahwa kekuatan besar yang tidak dapat diimbangi tiba-tiba menekan dirinya sendiri. Emas yang biasanya perlu ditekan langsung hancur dan hancur. Dia bahkan bisa merasakan lemak emas gemetaran. Tampaknya muncul setelah merasakan suara naga Lan Xuanyu. Lan Xuanyu langsung mundur, dan Qianlei tidak jatuh ke tanah. Sangat kuat, Qianlei berkata dengan terkejut, aku tidak bisa bersaing sama sekali, dan itu tidak akan berhasil untuk sesaat. Bos, kamu memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Lan Xuanyu menatap tangan kanannya. Timbangan emas di tangan kanannya baru saja menghilang. Dia tidak tahu seberapa kuat dia sekarang. Tapi ada ide yang ingin merobek ruang. Bos, napas garis keturunan Anda tampaknya membuat saya sedikit takut. Tapi itu akan menyebabkan garis keturunan saya berfluktuasi dengan hebat. Liu Feng berkata kepada Lan Xuanyu, ketika Anda baru saja mengerahkan kekuatan, tungku besar muncul, seperti menarik saya. Petik 2. Yah, aku merasakan hal yang sama, kata Bai Xiuxiu. Yuan Enhui mengangguk, aku juga agak. Naga elf ajaib tampaknya takut padamu, tapi rasanya agak dekat denganmu. Lan Xuanyu merenung sedikit, dia mengerti bahwa ini harus dikaitkan dengan mereka bertiga memiliki darah naga. Membobol 6 cincin sendiri berarti bahwa darah Dewa Naga lebih kuat dan darah Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak lebih terintegrasi. Nafas para Dewa Naga memengaruhi mereka seperti tungku. Ayo kembali dan berlatih bersama. Sekarang, mari bantu kamu memilih harta surga dan bumi terlebih dahulu. Apa yang dikatakan Lord Wang? Bab 1044, Negeri Peri. Ikut aku. Pada saat ini, suara Wang Tianyu berdering. Dan saat berikutnya, Dewa Guntur Douluo muncul di depan semua orang. Dia sedikit terkejut merasakan fluktuasi dalam napas Lan Xuanyu, dan dia menemukan bahwa dia tidak bisa melihat situasi Lan Xuanyu sepenuhnya. Lan Xuanyu jelas bukan level dewa, tapi dia sudah mulai menunjukkan beberapa sifat level dewa. Lan Xuanyu tidak tahu cara menerobos, tetapi dibandingkan dengan sebelumnya, jelas ada perubahan lompatan kualitatif. Wang Tianyu mengerti bahwa ini pasti terkait dengan Tang Wulin. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa untuk terobosan Lan Xuanyu, pohon keabadian sebenarnya mengkonsumsi banyak asal-usul tingkat dewa. Wang Tianyu membawa mereka ke sisi lain dari Eternal Sky City. Aku akan membawamu ke negeri roh peri. Ada tempat di mana perguruan tinggi dulu memelihara harta benda surgawi selama lebih dari 100.000 tahun. Semua makhluk surga di sana harta bumi hampir bijak dan bahkan dapat diubah menjadi manusia. Oleh karena itu, setelah Anda memilihnya, Anda tidak memakannya secara langsung, tetapi biarkan mereka mengenali Anda juga. Itu berubah menjadi keberadaan seperti jiwa, bergantung pada tubuhmu ada. Petik 2. Negeri Dongeng. Tidak diragukan lagi ini adalah harta dari Eternal Sky City. Pohon abadi memiliki vitalitas paling kuat di seluruh planet, tetapi itu adalah sumber kehidupan. 100.000 tahun penanaman rumput abadi di sini tidak diragukan lagi akan memiliki hasil 2 kali lipat dengan setengah upaya. 7 orang mengikuti Wang Tianyu ke tepi Sushan, mengulurkan tangan kanannya, dan lampu hijau bersinar di telapak tangannya. Lan Xuanyu langsung merasakan fluktuasi ruang yang aneh, dan saat berikutnya, pintu lampu hijau terang telah diam-diam terbuka. Gerbang cahaya tidak semenarik tempat di mana pohon emas tua itu berada. Tetapi ada nafas alam melalui pintu cahaya. Apakah itu Poseidon Pavilion atau tempat ini? Itu adalah ruang kecil yang diciptakan oleh Tree of Eternity, ruang kecil yang sangat stabil. Harus dikatakan bahwa dalam hal ruang, Shrek Cholege sudah berada di garis depan federasi. Tentu saja, ini juga karena dukungan pohon keabadian. Ada 3 ruang kecil yang dikenal oleh Lan Xuanyu termasuk Qi Seng Yuan. Semua orang bergegas masuk, napas segar mengalir ke wajah. Ketika mereka berjalan ke ruang kecil yang unik, perasaan pertama adalah bahwa setiap pori di seluruh tubuh tampaknya terbuka. Aroma yang samar tampaknya mengandung energi luar biasa, mengebor pori-pori mereka dan melembabkan tubuh mereka. Yang menyapa saya adalah tas gunung kecil,
di sebelah gunung itu ada air Pirus, dan saya tidak bisa melihat ujungnya sekilas. Ini seperti danau besar. Di lereng bukit, di tepi danau, ada beberapa orang yang duduk atau berbaring dan bersantai. Merasakan kedatangan mereka, beberapa dari orang-orang ini telah mengalihkan perhatian mereka. Mereka tidak semua bentuk manusia, warna kulit, warna rambut, memiliki karakteristik mereka sendiri. Beberapa hampir tidak dapat dibedakan dari manusia, tetapi ada juga pemilik yang tampak aneh seperti kulit hijau dan merah. Setelah melihat Wang Tianyu membawa Lan Xuanyu bersama mereka, orang-orang ini tampak sangat bersemangat, dan mereka semua berpelukan dan berkumpul. Wow, apakah kampus akhirnya mau membawa seseorang? Aku akan mati karena bosan, pilih aku, pilih aku. Seorang pemuda dengan kulit hijau pucat bergegas mendekat dan melompat. Tetapi seorang wanita berambut merah dan bermata biru di belakangnya menjentikkan cambuk merah dan menariknya ke belakang. Bisakah Anda menahan diri? Wajah kita semua hilang bagi Anda. Apa yang kamu lakukan? Sama seperti kamu tidak ingin keluar. Kamu biarkan aku pergi, kamu benar-benar membencinya. Keberadaan lain di sini juga mulai berbicara, dan perasaan ketenangan benar-benar hilang. Wang Tianyu sudah terkejut dengan situasi seperti ini, dan berkata kepada Lan Xuanyu 7 orang, para pendahulu ini semuanya adalah harta benda surgawi. Asal-usulnya juga berbeda. Kebanyakan dari mereka berasal dari Tang dan 2 instrumen. Mata, setelah mempraktikkan bentuk manusia di sana, pergi ke sini. Tanah peri memiliki berkah pohon abadi, yang lebih cocok untuk mereka kembangkan. Terutama untuk menembus ke tingkat dewa. Tidak seperti binatang buas, rumput peri berkultivasi ke tingkat dewa itu mungkin. Karena itu, nafas di sini sangat aneh, karena udara mengandung nafas mereka, yang sangat cocok untuk penanaman. Petik 2. Seorang lelaki tua dengan wajah pucat sedikit mengernyit dan berkata, Xiao Wang. Kamu membawa orang-orang muda ini, tidakkah kamu membiarkan mereka datang untuk berlatih? Lalu kita akan pergi. Wang Tianyu berkata, Jin Lao, tidak, seperti yang Anda harapkan, mereka datang ke sini untuk membawa beberapa dari Anda pergi. Seorang gadis berambut ungu berkata kaget, ya, penghargaan macam apa yang diberikan untuk perguruan tinggi ini? Bahkan 7 orang datang untuk menjemput orang-orang bersama. Kapan kuliah itu begitu murah hati? Wang Tianyu berkata, ini benar-benar pencapaian yang luar biasa. Jika Anda memiliki niat, Anda dapat menunggu di sini untuk memilih. Lan Xuanyu juga diam-diam mengamati selama pertukaran mereka. Dari apa yang mereka lihat sejauh ini, ada lebih dari 100 pria dan wanita yang hadir. Beberapa orang di kejauhan tidak datang. Sekitar mereka sekitar 60 atau 70. Kejutan di hatinya saat ini tidak dapat diingat. Anda harus tahu bahwa jika Anda ingin berkultivasi menjadi bentuk manusia, Anda harus memiliki setidaknya 100.000 tahun latihan kultivasi. Dengan kata lain, di sini, ada ratusan orang yang telah berkultivasi selama lebih dari 100.000 tahun. Rumput peri juga bisa dianggap sebagai binatang buas tanaman. Meskipun potongan-potongan ini mungkin tidak selalu bisa bertarung, mereka memang bisa diukur oleh binatang buas 100.000 tahun. Warisan Shrekchol Lege lebih kuat dari yang diharapkan. Jin Lao tampaknya menjadi penguasa di antara orang-orang ini dan berkata kepada Wang Tianyu, kalau begitu biarkan orang-orang muda ini melepaskan kemampuan mereka. Mari kita semua lihat. Wang Tianyu mengangguk dan menatap Lan Xuanyu. Lan Xuanyu sedikit bergerak, berkata, gila, kamu datang duluan. Dia tidak berniat untuk memilih, meskipun perguruan tinggi tidak mengatakan, Tang Wulin tidak menjelaskan apapun kepadanya, tetapi ketika dia pergi, dia melihat kehidupan keturunan danau pasti terkait dengan terobosannya. Secara alami, dia tidak akan memilih langit dan bumi di sini. Apa yang dia dapatkan jauh melebihi harta surga dan bumi. Selain itu, dia tidak ingin menunjukkan napas, karena dia takut dengan adegan di Shen Luoxing, dia masih percaya diri dengan daya tariknya. Bagus. Liu Feng melangkah maju. Saat dia melangkah langkah demi langkah, lingkaran cincin jiwa juga naik dari bawah kakinya. Pistol Raja Naga Putih dimulai, dan suara yang dalam dari bunyi naga berdering, dan pistol itu muntah, dan fluktuasi spasial yang aneh mulai bergerak padat di sekitar tubuhnya. Segala sesuatu yang baginya mulai menjadi tidak nyata. Tampaknya bisa berjalan melintasi ruang kapan saja. Halo, senior, aku Liu Feng, mutasi Wu Sol, White Dragon King Gun. Punya Soul Beast Soul, Tons Dragon. Cahaya perak menyala, dan naga duri, yang telah tumbuh hingga 10 meter,
muncul di sampingnya, dan raungan rendah di mulutnya. Ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Banyak abadi 100.000 tahun yang hadir tidak dapat membantu tetapi menganggukkan kepala mereka sering, dan merasa seperti mereka bersemangat untuk mencoba. Jin Lao menoleh untuk melihat teman-temannya dan berkata, "Jika kamu mau mengikutinya, berdiri." Di antara kerumunan, lebih dari selusin keluar, termasuk pemuda pertama yang bergegas sebelumnya. Jalan Jin Lao, tanah peri sangat cocok untuk saya praktikkan. Tetapi sangat sulit untuk menembus tingkat dewa. Selain itu, kami telah mencapai bentuk manusia, dan jika ada mitra yang cocok, kami juga ingin pergi keluar dan melihatnya. Untuk mengalami dunia luar, khususnya dunia planet lain, tetapi tanpa mengandalkan energi kehidupan yang besar, energi kehidupan kita sendiri akan hilang. Oleh karena itu, kita lebih bersedia bertindak sebagai jiwa dengan cara kontrak yang setara. Hidup dapat memberi Anda dan membentuk model persahabatan dengan Anda. Poin ini harus dijelaskan terlebih dahulu. Jika Anda berkultivasi ke tingkat dewa di masa depan, tingkat kami juga akan ditingkatkan ke tingkat dewa, dan Anda dapat memilih untuk berpisah dari Anda. Tentu saja, premisnya adalah bahwa ada vitalitas besar yang dapat mendukung tubuh level dewa kami. Oleh karena itu, sebelum kekuatan Anda mencapai level dewa, mitra tanaman yang Anda pilih akan selalu bersama Anda, tetapi setelah Anda menembus level dewa, itu belum tentu. Ini juga kesepakatan kita dengan kampus. Petik 2. Bab 1045, orang dewasa tidak membuat pilihan tetapi mengambilnya. Lan Xuanyu 7 orang menyadari hal ini. Dengan kata lain, jika mereka menyimpulkan kontrak dengan harta ini, mereka dapat segera menikmati masing-masing energi kehidupan unik mereka untuk meningkatkan diri. Namun, para taipan departemen tanaman ini juga akan memiliki hubungan simbiosis dengan mereka. Di masa depan, mereka akan mengikuti budidaya mereka untuk meningkatkan level mereka sendiri, karena itu adalah kontrak yang sama. Setelah mencapai level dewa, ada kemungkinan pemisahan. Ini juga harus menjadi alasan mengapa para tetua membiarkan mereka menunjukkan kemampuan mereka. Mereka dikirim ke sini oleh akademi. Mereka dapat memilih orang besar dari departemen pabrik, dan mereka harus memiliki potensi tingkat dewa. Apakah itu cocok tergantung pada kemampuan individu. Pada saat yang sama, para veteran dari departemen tanaman ini juga harus secara pribadi melihat potensi master jiwa. Bagi mereka, ini adalah jalan pintas untuk menembus ke level dewa. Jika tuan jiwa manusia memiliki bakat luar biasa, keberuntungan, ia mungkin dapat berlatih ke level dewa dalam beberapa dekade. Untuk tanaman, dekade hanya sekejap. Terlebih lagi, mereka dapat mengikuti sahabat ke dunia luar selama beberapa dekade, sehingga mereka sangat antusias. Ini benar-benar mode yang sangat menarik. Lan Xuanyu berpikir diam-diam. Liu Feng berdiri dan memandangi lebih dari selusin orang. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit linglung. Dia menoleh ke Lan Xuanyu untuk meminta bantuan. Naga berduri di sampingnya juga tumpul. Alis Lan Xuanyu sedikit cerah, dan pada saat berikutnya, pemburu harta karun keluar dari alisnya. Penampilan binatang pemburu harta karun tidak terlihat bagus, tetapi ketika itu muncul, mata dari banyak taipan departemen pabrik langsung terfokus pada hal itu. Saya tidak tahu mengapa, di atasnya, semua orang besar di departemen pabrik memiliki perasaan aneh. Abao, tolong bantu orang gila untuk memilihnya, kata Lan Xuanyu kepada pemburu harta karun. Pemburu harta karun melihat potongan-potongan di depan mereka, dan kemudian melihat orang-orang yang tidak datang dari kejauhan, dan tiba-tiba ada senyum aneh. Tuan, orang dewasa kita tidak melakukan pertanyaan pilihan ganda, semua membawanya pergi. Sebelum Anda menerobos, pohon kekal tidak dapat dikonsumsi. Kecil, saya membantunya mengurangi konsumsi, itu dianggap sebagai pengembalian. Petik 2, Lan Xuanyu sangat pintar, tetapi dia tidak bisa menahan sedikit kebingungan. Apa artinya? Apa pengepakan dan pengambilan? Kemarilah, aku punya sesuatu untuk dikatakan kepadamu. Pemburu harta karun itu mengubah penampilannya yang menyanjung di depan Lan Xuanyu, tangannya ada di belakang punggungnya, melayang, dan lingkaran cahaya samar muncul dari sana. Itu adalah gelombang napas peri yang samar. Semua orang di departemen pabrik sepertinya merasakan sesuatu, dan secara tidak sadar mengikutinya ke danau. Melihat adegan ini, Wang Tianyu tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bingung, dan tiba-tiba ada firasat buruk di hatinya. Memalingkan kepalanya untuk melihat Lan Xuanyu. Patriark, aku tidak tahu apa yang terjadi. Lan Xuanyu tampak tidak bersalah. Namun,
Dia mengerti kata-kata ini. Apakah Abao tidak mencoba untuk menyingkirkan semua harta di sini? Perguruan tinggi itu tidak putus asa dengan dirimu sendiri. Dia tiba-tiba berpikir bahwa ketika di alam dewa, binatang pemburu harta karun bertanggung jawab atas Dewa Naga untuk Dewa Naga. Rumput abadi dari alam dewa tidak diragukan lagi adalah tingkat dewa. Dia, manajer pembibitan alam dewa, tidak hanya memiliki kemampuan untuk memahami langit dan bumi, tetapi juga tampaknya dapat mengelolanya. Di kejauhan, bos tanaman yang belum berkumpul sebelumnya tampaknya telah merasakan sesuatu, dan mereka berkonsentrasi pada pemburu harta karun. Tidak hanya itu, di danau, ada beberapa tempat di kejauhan yang tidak bisa dilihat, dan ada beberapa sosok yang naik ke langit dan jatuh ke arah pemburu harta karun. Napas dari mereka jelas di tingkat lain. Apakah ini departemen pabrik tingkat dewa? Pemburu harta karun melambai sedikit karena tak percaya, tetapi serpihan-serpihan berkumpul ke arahnya. Wang Tianyu memandang Lan Xuanyu dan berkata, apa yang kamu lakukan sebagai pemburu harta karun? Xuanyu, Tanah Roh Peri, adalah salah satu tempat paling penting di kampus. Lan Xuanyu buru-buru berkata, Pavilion Lord, Anda dapat yakin bahwa saya pasti tidak akan mengacaukannya. Abao tampaknya berkomunikasi dengan mereka. Seharusnya yang paling cocok untuk kita. Tuhan tidak baik, itulah keberadaan perguruan tinggi. Wang Tianyu mengerutkan kening. Ini juga sangat sulit bagi jiwa-jiwa dari Departemen Tumbuhan untuk berkembang menjadi dewa, ini hanya mungkin di kota langit abadi. Jadi ini juga alasan mengapa banyak taipan tanaman besar berkumpul di sini. Sejak kelahiran kota langit abadi selama ribuan tahun, tidak ada banyak binatang buas dari sistem tanaman tingkat dewa. Tetapi setiap orang dapat dikatakan sebagai suplemen yang efektif dan penolong bagi pohon abadi. Setelah kota langit abadi diserang, mereka adalah salah satu cara untuk menekan bagian bawah akademi. Bahkan terkait dengan asal-usul kehidupan Doloxing. Oke, jangan khawatir. Lan Xuanyu bisa merasakan bahwa pada saat ini emosi Wang Tianyu tampaknya sedikit cemas. Tidak butuh waktu lama bagi pemburu harta karun untuk kembali, dan semua bos departemen tanaman, termasuk makhluk tingkat dewa yang muncul kemudian, semua mengikuti. Binatang perburuan harta karun mengangguk ke Lan Xuanyu dan berkata, Tuan, saya sudah mengatakan kepada mereka, kebanyakan dari mereka bersama kita. Mulut Lan Xuanyu berkedut, Abao tidak membuat masalah, bagaimana para senior ini bisa mengikuti kita semua. Perguruan tinggi, orang tua itu membungkuk hormat kepada Lan Xuanyu, tidak perlu khawatir tentang Tuhan, kita akan menyelesaikan masalah dengan perguruan tinggi. Warna kulit Wang Tianyu tiba-tiba berubah, Golden Lao, apa yang kamu lakukan? Di belakang lelaki tua itu, seorang wanita cantik keluar. Dia mengenakan gaun merah panjang, dengan lingkaran merah samar di sekujur tubuhnya, yang tidak berbeda dari manusia normal. Tapi udara di sekitarnya sedikit melintir kemanapun dia lewat, sepertinya ruang ini mengusirnya. Xiao Wang, pertama-tama kamu mendengarkan kami dan selesai berbicara. Kita harus pergi bersama Tuhan untuk kebaikan kampus. Senior Lily, apa maksudmu? Wang Tianyu bertanya dengan ragu kepada wanita itu. Bao Ye, ini kamu. Wanita berpakaian merah berkata kepada perburuan harta dengan hormat. Binatang pemburu harta karun tersenyum dan berkata, tumbuhan yang dapat mengolah menjadi bentuk manusia lebih berbakat. Harus dikatakan bahwa di dunia di mana tidak ada roh peri, sangat sulit untuk melakukan ini. Kursi ini tidak mintalah kesabaran untuk menonton mereka menunda begitu banyak dan memberi mereka cara yang jelas. Petik 2. Jangan menjual Guanzi, katakan saja. Lan Xuanyu dapat merasakan bahwa emosi Wang Dage telah menumpuk dan berkembang, dan dia bergerak ke tepi wabah, dan dengan cepat memotong kata-kata pemburu harta karun itu. Pemburu harta karun itu batuk dan berkata, Tuan, ini kasusnya. Keberadaan sistem tanaman ini, evolusi perlu terus menyerap energi kehidupan, dan kemudian memurnikannya menjadi energi kehidupan mereka sendiri, sehingga dapat mempromosikan ke tingkat yang lebih tinggi. Ini semua tanaman sedang berlatih satu-satunya cara dalam proses, berada di sini di Eternal Sky City. Pada kenyataannya, mereka setara dengan evolusi energi kehidupan yang disediakan oleh pohon keabadian, yaitu, mereka menyerap energi kehidupan Douro. Tentu saja, karena mereka murni energi kehidupan. Jadi rasanya energi-energi total Douro tidak berkurang. Pertahankan keseimbangan. Petik 2. Namun, jumlah total energi kehidupan Douro Star terbatas, meskipun tingkatnya telah mencapai tingkat dewa.
Tetapi jika Anda ingin mengolah menjadi dewa di Douluo Star, jumlah dewa ini pasti akan terbatas. Pekerjaan manusia selain sebagian besar tempat, bahkan lebih sulit bagi binatang buas nabati untuk mengolah menjadi dewa-dewa. Kecuali mereka berbakat unik, masih ada kesempatan. Hanya ada 6 binatang jiwa nabati-nabati yang telah menjadi dewa. Cahaya Tuan Tua. Oh, Tuan Tua adalah ayahmu. Tumbuhan lain hampir tidak mungkin menjadi dewa. Jadi mereka bersedia mengikuti Tuan Jiwa. Jika Tuan Jiwa yang menyertainya menumbuhkan menjadi dewa, mereka hanya bisa memasuki level itu. Bisa jadi. Petik 2. Aku awalnya diberikan kepada pendahulumu, Yang Mulia Dewa Naga, yang bertanggung jawab atas pembibitan alam dewa, jadi aku tahu yang terbaik bagi mereka. Aku punya cara untuk membuat mereka semua berkultivasi ke tingkat dewa. Tentu saja mereka bersedia untuk pergi bersamaku. Dan aku mengambilnya jika diambil, pohon abadi juga akan mengurangi beban besar, dan energi kehidupan yang diserap oleh planet ini dapat memberi makan dirinya kembali. Selama energi kehidupan cukup, ia akan terus berevolusi ke tingkat lain. Petik 2. Itu tidak bisa diambil. Wang Tianyu tidak bisa membantu tetapi berkata, hampir meraung. Bab 1046, Peluang untuk Bos Besar. Lebih dari 100. Ini adalah lebih dari 100 ribu tahun makhluk jiwa tumbuhan. Ini adalah dasar dari perguruan tinggi. Masing-masing memiliki tingkat energi di atas gelar Douro. Itu juga bisa dikatakan sebagai fondasi dari sekolah kehidupan. Xiao Wang, kamu sudah selesai mendengarkannya. Saat itu, sebuah suara tua terdengar, cahaya biru menyala, dan ada satu orang lagi di samping Wang Tianyu. Ini adalah helm dari sekolah kehidupan kontemporer yang menjadi tua. Pohon tua, melihat pohon itu tua, Lan Xuanyu buru-buru memberi hormat. Su Lao mengangguk sambil tersenyum, menoleh ke pemburu harta karun, dan berkata, Bao Ye, kamu lanjutkan. Meskipun Wang Tianyu masih mengerutkan kening, Su Lao, pucuk pimpinan sekolah kehidupan, terus melanjutkan perburuan harta karun, dan dia tidak punya alasan untuk menghentikannya. Lagi pula, jika para ahli botani besar ini dibawa pergi, kerugian terbesar adalah sekolah kehidupan. Tracer Hun Bisrot, mereka ingin berevolusi menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, dan mereka membutuhkan energi kehidupan yang sangat besar. Sangat penting untuk menyerap energi kehidupan dari tempat. Sekarang ada tempat yang cocok. Cukup bagi mereka untuk menyelesaikan evolusi. Lan Xuanyu bergerak dalam hatinya, apakah kamu berbicara tentang Dragon Star? Pemburu harta karun mengangguk dan berkata, itu benar. Itu ada di sana. Meskipun bintang naga tidak memiliki roh-roh dari alam dewa, tetapi energi kehidupan di sana sangat berlimpah. Itu sebenarnya terus berkembang. Jika Anda memberikannya ratusan ribu tahun waktu, mungkin itu benar-benar dapat berkembang ke tingkat alam dewa. Selama roh-roh peri lahir, ada kemungkinan seperti itu. Energi kehidupan di sana, jumlah orang kuat tingkat dewa yang dapat didukung jauh lebih banyak daripada bintang induknya. Sekarang Anda kekuatannya tidak cukup untuk menemukan inti kehidupan Dragon Star. Tapi kita bisa menggunakan cara ini untuk menjara beberapa kekuatan hidup di sana. Kekuatan hidup dapat diangkut kembali dan diumpankan ke Douro. Petik 2. Mendengarkannya mengatakan bahwa Wang Tianyu sudah tenang, wajahnya terkejut. Lan Xuanyu berkata, maksudmu, biarkan semua manula menggunakan tubuh sebagai pembawa. Mengangkut energi kehidupan kembali. Pemburu harta karun mengangguk dan berkata, ya, itulah artinya. Sebelum mencapai tingkat dewa, karakteristik hidup mereka tidak memasuki tingkat dewa, dan itu tidak mudah ditemukan. Cukup menyerap vitalitas harus sangat baik dalam budidaya naga. Umum, selama mereka tersebar, jangan berkonsentrasi terlalu banyak, tidak akan ada masalah. Level dewa tidak bisa pergi, level Tuhan memiliki sifatnya sendiri, dan berbeda dengan sifat level Tuhan di sana, itu akan ditemukan. Dalam proses energi, mereka dapat mengolah dan meningkatkan diri mereka sendiri. Faktanya, mereka harus menahan diri dalam penanaman pohon abadi, dan mereka tidak boleh menyerap terlalu banyak, agar tidak mempengaruhi pohon abadi. Tetapi tidak ada kekhawatiran seperti itu di sana. Selain itu, tubuh mereka juga pembawa energi kehidupan yang besar, sambil berlatih, mereka juga dapat diisi dengan energi kehidupan untuk dibawa kembali. Energi kehidupan murni ini juga merupakan suplemen besar bagi pohon abadi, yang pada gilirannya meningkatkan daya tahan Douro. Tingkat kehidupan, ini seperti lintah, kembali menghisap darah, dan mengisi kembali darah pohon keabadian. Jumlah satu kali mungkin tidak terlalu besar,
tetapi jika jumlah kali terlalu besar, itu masih sangat mengesankan. Dalam prosesnya, mereka akan terus berevolusi hingga dipromosikan menjadi kelas dewa, Anda tidak bisa pergi lagi. Petik 2. Lan Xuanyu memandangi binatang pemburu harta karun itu dan berkomunikasi dengannya secara mental. Bagaimana jika binatang buas nabati ini tidak mau kembali ke sana? Lagi pula, itu tempat yang lebih baik bagi mereka. Tuan yang tidak mau. Pemburu harta karun tersenyum misterius. Kamu tidak tahu, apakah mereka memanggilmu Tuhan juga? Aku memberi tahu mereka identitasmu. Di masa depan, kamu akan menciptakan manusia alam dewa. Di mana itu? Lebih menarik daripada alam dewa. Lagi pula, mereka ingin menerobos ke tingkat dewa. Dengan bantuan saya, mereka bisa berjalan dengan lancar. Saya bisa menyingkat energi kehidupan mereka menjadi roh-roh peri, hanya ketika mereka menembus tingkat dewa. Ini masalah tentu saja, dan proses menerobos ke level dewa ini tidak cukup di sini. Setelah menembus level dewa, mereka tidak bisa kembali ke bintang naga. Jadi, tidak peduli dari sudut mana, mereka akan selalu setia kepada Anda. Petik 2. Setelah mendengarkannya, Lan Xuanyu telah sepenuhnya memahami arti dari pemburu harta karun. Masih ada masalah. Kami di sini untuk mendapatkan harta surga dan bumi untuk membantu semua orang berlatih. Apa yang harus dilakukan rekan saya? Tracer Hun Bisrot, ini tidak mempengaruhi. Hanya saja tidak menandatangani kontrak. Energi kehidupan yang mereka serap, butuh waktu untuk mengubah dirinya. Tapi itu bisa memurnikan energi kehidupan. Memurnikan kehidupan di danau dekat dengan kehidupan sebelumnya itu adalah energi. Apakah saya akan membiarkan mereka memberikan energi kehidupan semacam ini kepada Anda dan pasangan Anda untuk kultivasi? Bukankah lebih dari 100? Setiap orang memberikan beberapa tetes per bulan, yang juga merupakan jumlah yang sangat besar. Ini cukup untuk Anda gunakan. Ini itu lebih baik daripada menandatangani kontrak dengan mereka, secara langsung meningkatkan tingkat kehidupan. Ini tidak mungkin di Douro, karena Akademi Shrek jelas enggan. Tetapi di Dragon, bagaimanapun, itu adalah energi kehidupan di sana. Lan Xuanyu berkata, bisakah Anda yakin tidak akan ada bahaya di sana? Binatang perburuan harta karun berkata, bintang naga terlalu besar, mereka tidak lemah sendiri, selama mereka berada dalam kelompok 3 atau 5, dan kemudian pergi jauh ke dalam hutan, kemungkinan bahaya sangat kecil. Cukup untuk menghindari orang kuat tingkat dewa di sana. Dan Anda dapat berkomunikasi satu sama lain. Sulit ditemukan jika Anda tidak di level dewa. Mereka harus memiliki cara untuk menutupi napas, jika tidak, mereka tidak akan dapat berlatih di level ini. Petik 2. Lan Xuanyu sedikit mengangguk. Yang terakhir dari mereka sendirian dan berburu harta karun. Bos besar di pabrik tidak lagi bisa mendengar. Jin Lao tidak bisa membantu tetapi dengan cemas berkata, Tuhan, mari kita bawa kita. Di sini, kita mungkin tidak akan pernah bisa menembus ke tingkat dewa. Jika kita tidak mencapai tingkat dewa, kita juga memiliki risiko mati. Kita bersedia bergerak untuk pohon abadi energi kehidupan. Dapat juga melayani Anda. Petik 2. Lan Xuanyu memandang Wang Tianyu, Master Pavilion, apakah Anda ingin melaporkan kepada Patriark? Anda tahu. Wang Tianyu memandang Su Lao, yang mengangguk kepadanya, secara teoritis itu mungkin. Saya pikir itu bisa dicoba. Jika berhasil, manfaat untuk pohon abadi sangat besar, bahkan untuk perguruan tinggi kita. Halaman dalam pasti akan melahirkan rumah pohon yang lebih kekal dan memungkinkan lebih banyak murid untuk memasuki halaman dalam untuk berkultivasi, untuk perguruan tinggi. Ini adalah kesempatan yang sangat penting. Selain itu, kerjasama kami dengan Shen Luoxing juga membutuhkan kehidupan energi sebagai dukungan. Sekarang salah satu alasan penting yang mengganggu kecepatan konstruksi kami adalah dalam hal ini. Ayo, mari kita melamar ke pertemuan Poseidon Pavilion lain untuk mempelajari masalah ini. Petik 2. Wang Tianyu mengangguk dan menatap Lan Xuanyu dengan aneh. Dia menemukan bahwa selama anak itu ada, tidak akan ada waktu normal. Jika bukan karena memukuli ayahnya, aku benar-benar memiliki ide untuk mengalahkannya kehabisan nafas. Wang Tianyu berkata kepada Lan Xuanyu, itulah yang terjadi hari ini. Perguruan tinggi akan membahasnya dan akan membalas Anda sesegera mungkin. Maka Anda harus terlebih dahulu berlatih di kampus sendiri. Berlatih saja di sini, kita bisa membantu mereka, kata Jin Lao cepat. Sudut mulut Wang Tianyu menyentuhnya, tidak semua orang di negeri peri bisa datang untuk berlatih,
tidak sedikit untuk bertukar lencana Shrek yang diperlukan untuk berlatih di sini sekali. Su Lao berkata sambil tersenyum, "Oke, ayo berlatih di sini. Tolong ganggu kamu." Lao Jin tersenyum dan berkata, "Tidak masalah. Bagi kami, kesempatan ini benar-benar langka. Anda dapat berbicara dengan Master Kabinet, Xiao Su." Meskipun Su Lao berusia 1000 tahun, ia masih muda di depannya, sangat. Lan Xuanyu berkata, "Kalau begitu aku akan pergi ke Paviliun Haisen untuk menemukan Paman Le untuk berlatih dulu." Wang Tianyu berkata, "Anda mengikuti kami. Anda harus berpartisipasi dalam pertemuan ini. Jika Anda benar-benar ingin mengimplementasikannya, maka Anda perlu membuat rencana terperinci." Ya, Bab 1047, Paviliun Poseidon, Bahasa Bulan Naga Emas Tangulin. Wang Tianyu dan Su Lao membawa Lan Xuanyu dan meninggalkan Tanah Peri bersama, sementara 6 orang lainnya tinggal di sini untuk berlatih. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah tempat yang lebih baik daripada rumah pohon abadi. Dapat dikatakan bahwa ketika berlatih di negeri peri, Anda menghirup ratusan dupa obat dari harta surgawi top. Keluar dari negeri peri, Wang Tianyu hanya bisa tersenyum kepada Su Lao dengan getir, "Aku sama sekali tidak ingin menjadi penghubung anak ini. Dia sangat tidak bisa diandalkan." Su Lao tertawa dan berkata, "Biasa-biasa saja yang tidak membuang. Semakin banyak Anda bisa melempar, semakin jauh Anda bisa pergi. Melempar baik, anak muda, hanya melemparkan." Wang Tianyu menoleh untuk melihat Lan Xuanyu, yang penuh hormat, tangannya menggelitik. Namun, ia harus mengakui bahwa dengan lemparan Lan Xuanyu, posisinya di perguruan tinggi menjadi semakin penting. Ini terutama benar setelah membawa kembali kristal sumber kali ini. Kredit ini sebenarnya tak tertandingi oleh sumber daya apapun yang diberikan oleh perguruan tinggi. Jika kita mengambil semua pemimpin tanaman berumur 100.000 tahun di bawah level dewa untuk mengirimkan energi kehidupan ke pohon abadi, status Lan Xuanyu pasti akan naik dalam garis lurus. Shrek tidak perlu lagi bersaing. Persaingan yang disebut tidak lebih dari kekuatan dan prestasi. Dalam hal kekuatan, Lan Xuanyu mungkin masih kurang, tetapi untuk mengatakan penghargaan, apakah itu ke perguruan tinggi, ke Tangmen, atau bahkan ke seluruh federasi. Siapa yang bisa menandinginya? Dikatakan bahwa karena panen dari naga surgawi ini, dan di masa depan ia akan terus mengintai naga langit, kemungkinan bahwa Dou Tianbu akan memberinya status Sky Fighter tingkat 8. Anda tahu, Wang Tianyu sendiri bukan petarung tingkat 8. Wang Tianyu bahkan merasa bahwa ketika Lan Xuanyu tumbuh, dalam proses pertumbuhannya, galaksi Longma harus dilemparkan olehnya. Secara khusus, tingkat pertumbuhan Lan Xuanyu saat ini tampaknya terus meningkat. Pertemuan Paviliun Poseidon diperlukan untuk menyatukan kembali semua orang kuat, dan Lan Xuanyu kembali ke kamar Tang Wulin terlebih dahulu. Tang Wulin telah kembali, dan ketika dia melihat Lan Xuanyu masuk, dia tidak bisa menahan senyum, "Kamu tampaknya dalam masalah lagi." Lan Xuanyu berkata dengan sedikit malu, "Paman Le, kamu harus melindungiku. Kupikir mata Lord Wang sedikit galak bagiku." Tang Wulin tersenyum, "Kamu harus membiarkan mereka melambat. Masalah cacing udara telah dipecahkan, dan aku telah berdiskusi dengan iblis tua, biarkan di sana. Dengan itu, ruang dunia kecil apapun akan menjadi sangat stabil. Cukup untuk menekan semua ruang kecil yang didukung oleh pohon keabadian. Bahkan akan membuat ruang lebih besar. Jadi, keluarga Yukong tidak memainkan peran sebenarnya sama sekali. Kelahiran Kong Yuanjing tentu baik, tetapi jika Anda membiarkannya hidup dalam ruang kecil, ruang itu akan terus dikonsolidasikan dan diperluas, yang juga merupakan manfaat besar. Katakan, apa yang Anda lakukan? Petik 2. Saat ini, Lan Xuanyu memberitahu Tang Wulin apa yang terjadi sebelumnya di negeri peri. Setelah mendengarkan kata-katanya, Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi matanya bersinar, mengangguk dan berkata, "Ya. Ini adalah kesempatan besar. Peran pemburu harta karun Anda lebih besar dari yang diharapkan. Jika Anda dapat membawa kembali pohon besar itu untuk selamanya energi kehidupan planet, dan masih di atas levelnya sendiri, akan sangat bermanfaat bagi evolusinya. Saya mendukung Anda dalam masalah ini. Saya akan menemani Anda untuk menghadiri pertemuan Paviliun Poseidon nanti." Petik 2. Sangat bagus. Lan Xuanyu tidak bisa tidak bersemangat, dan sekarang dia bahkan memiliki keinginan untuk kembali ke Tianlongsing. Ada tempat yang kaya akan sumber daya dan bisa dilemparkan, yang benar-benar hebat. Meskipun Lan Xuanyu masih tidak tahu situasi Tang Wulin di akademi,
dia seharusnya masih memiliki banyak pengaruh dengan legendanya. Aku hanya tidak tahu bagaimana perguruan tinggi saat ini dan Tang Men memandang kontribusinya. Lan Xuanyu tinggal di kamar Tang Wulin dan menunggu, berdiri di depan telur naga perak besar, dia berkonsentrasi pada merasakan perubahan telur naga perak. Vitalitas yang melimpah dari telur naga perak memberinya sedikit ketenangan pikiran. Dia belum bisa memanggil kedua kata itu ke Paman Le, mungkin karena keluarga tidak memiliki anggota. Ini tidak akan menunggu sampai Guru Nana bangun. Guru Nana, Ibu, kapan kamu akan bangun? Tang Wulin berdiri di sampingnya, diam-diam menatap putranya dan telur naga besar. Dia sekarang mengerti bahwa dia enggan mengingatnya karena trauma itu terlalu dalam. Ini adalah penghindaran diri tubuh, tidak mau mengingat semua yang dulu. Karena di alam bawah sadar, saya selalu berpikir bahwa dia dan dia tidak akan pernah bisa bersama. Dan dengan kenangan melihat Gu Yuena lagi, merasakan segalanya tentangnya, dan secara bertahap distimulasi olehnya. Kemudian saya mengetahui bahwa dia terkejut dan sakit hati ketika dia jatuh ke bintang. Ingatannya akhirnya pulih ketika dia menembus segel ke-17. Dia sekarang mengerti bahwa dia tidak perlu melarikan diri sama sekali. Masalah terbesar yang pernah membatasi mereka untuk bersama sudah lama berlalu. Selama dia bisa bangun, mereka benar-benar bisa bersama. Kenapa dia tidak menantikan kedatangan awal hari itu? Bangun, Gu Yue, bangun, Nana. Ayah dan putranya berada di samping telur naga perak dengan tenang. Aku tidak tahu sudah berapa lama berlalu, dan sebuah suara yang menyenangkan terdengar di luar pintu, putramu lebih mampu melakukan banyak hal daripada dirimu. Sebagian besar karena pasif, tetapi dia benar-benar keluar dari inisiatif. Jika dia bukan putramu, aku harus menekannya. Petik 2, Tang Wulin tersenyum sedikit dan berkata, karena dia lebih baik dariku. Pertemuan Hai Senge akan segera dimulai. Yah, terbuka untuknya. Suara Patriark Pavilion datang lagi dari pintu, tapi dia tidak mendorong pintu masuk. Aku akan ikut juga. Tang Wulin memandang Lan Xuanyu dan berkata dengan lembut. Ada keheningan di luar pintu, sebelum berkata, kamu akhirnya mau berpartisipasi. Ayo, Tang Wulin mendorong Lan Xuanyu keluar dari pintu, dan penguasa Pavilion Poseidon sudah menunggu di luar. Tang Wulin tersenyum ke Lan Xuanyu dan kemudian berjalan menuju tangga terlebih dahulu. Pavilion Poseidon mengikutinya. Lan Xuanyu terkejut menemukan bahwa Pavilion Poseidon jelas setengah langkah di belakang Tang Wulin, dan itu tentu saja di belakang, tidak sengaja. Pada saat ini, rasa bangga yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul di hati Lan Xuanyu. Setiap anak lelaki yang merupakan orang pertama dalam hidupnya yang memandang dan ingin mengikuti selalu adalah ayahnya sendiri. Siapa yang tidak ingin memiliki ayah yang kuat? Ketiganya berjalan menuruni tangga ke meja konferensi Pavilion Poseidon yang sederhana. Tang Wulin menoleh untuk melihat penguasa Pavilion Poseidon, dan penguasa Pavilion Poseidon mengangguk padanya tanpa ragu, kecuali di sana, tidak ada tempat yang layak untukmu di sini. Oke, Tang Wulin tidak memiliki sopan santun, dan bergerak maju perlahan. Pada saat ini, di kedua sisi meja konferensi Pavilion Poseidon, semua anggota Pavilion Poseidon yang telah berpartisipasi dalam pertemuan telah tiba. Mereka dipanggil kembali untuk sementara waktu, termasuk Master Utama dan Wakil Aula-Aula Douluo di Tangmen. Ketika Tang Wulin dan Patriark-Patriark tiba, semua orang yang hadir telah berdiri. Lan Xuanyu masih berdiri di ujung meja konferensi, tetapi Tang Wulin berjalan tepat di seberangnya, yang merupakan kursi utama dari meja konferensi. Halo semuanya, Tang Wulin berkata sambil tersenyum, lalu membuat gerakan muram dengan kedua tangan, dan memimpin untuk duduk di singgasana. Lan Xuanyu hanya merasa bahwa semburan darah mengalir ke kepalanya dalam sekejap, bahwa tuan yang bahkan tidak duduk di pavilion Dewa Laut, diserahkan kepada Paman Le. Dan saat Tang Wulin duduk, dia memiliki perasaan yang kuat lagi, seolah-olah posisi itu seharusnya adalah dia. Ini miliknya, yang lain duduk satu demi satu, dan hanya dua dari mereka yang bergerak perlahan. Salah satunya adalah penguasa Poseidon Pavilion, dia juga memandang Tang Wulin, tubuhnya sedikit gemetaran. Tetapi karena dia memiliki topeng di wajahnya, dia tidak bisa melihat ekspresinya. Dan Yi Lao di seberangnya, pada saat ini, tubuhnya gemetar lebih keras, air mata mengalir tak terkendali dari wajahnya, bergetar, kamu akhirnya kembali. Tang Wulin menatapnya dan sedikit tersenyum, Zichen, setelah bertahun-tahun, Anda telah bekerja keras. Senang sekali melihatmu kembali. Yi Zichen tiba-tiba keluar dari kursi,
mendatangi Tang Wulin, dan membungkuk dalam-dalam padanya. Tang Wulin menghela nafas, betapa cepatnya waktu telah berlalu. Aku masih dapat mengingat seperti apa kamu dalam 1000 tahun. Generasi itu, kamu adalah salah satu yang terbaik di antara kaum muda. Duduklah. Ya, jawab Yi Zichen dengan hormat dan duduk di kursi. Para penonton terdiam, dan mata semua orang sekarang terfokus pada Tang Wulin. Meskipun orang lain benar-benar tidak mengenalnya, tetapi siapa yang belum pernah mendengar legenda tentang bahasa bulan naga emas Tang Wulin? Dan baru hari ini, Kaisar Naga Douluo, bahasa naga emas bulan Tang Wulin, kembali, dan benar-benar kembali ke Akademi Shrek-nya, kembali ke Tangmen. Dalam sejarah, dia adalah satu-satunya yang menjadi Pavilion Poseidon Akademi Shrek dan Master Gerbang Tangmen. Bab 1048, tidak ada pemimpin. Semua orang, jangan memengaruhi pertemuan karena aku, dan aku tidak akan lagi menjadi kepala Pavilion Poseidon. Kamu bisa memperlakukanku sebagai sekretaris tamu. Itu tidak sama seperti sekarang, dan aku tidak punya ide untuk campur tangan dalam urusan kuliah. Zichen, Anda yang memimpinnya. Dia berkata kepada Master Pavilion Neptunus di sekitarnya. Master Poseidon Pavilion memberinya pandangan yang dalam, jika Anda mau, saya pikir, tidak ada yang akan keberatan. Hanya Anda, yang paling berkualitas. Tang Wulin mengangkat tangannya dan menghentikannya untuk terus berkata, kami sudah mengatakannya, bukan? Aku akan tinggal di akademi, akademi membutuhkannya, dan aku akan melakukan yang terbaik untuk akademi. Tapi aku tidak lagi cocok untuk menjadi pemimpin. Ini bukan yang ingin saya lakukan. 10.000 tahun yang lalu, saya seharusnya melakukan segalanya. Hari ini, 10.000 tahun kemudian, saya berharap untuk menyisakan lebih banyak waktu untuk diri saya dan keluarga saya berhutang. Berapa banyak orang yang berani mengatakan bahwa mereka telah melakukan semua yang harus mereka lakukan? Berapa banyak orang yang dapat memiliki kualifikasi seperti itu? Tetapi semua orang yang hadir mengerti bahwa Tang Wulin benar-benar melakukannya. Era yang menjadi miliknya bisa dibilang adalah era terburuk dalam sejarah Shrek Chollege. Ketika itu, Shrek Chollege menghadapi bencana besar dan pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perguruan tinggi hampir hancur total. Itu Tang Wulin yang memimpin 7 monster Shrek dari generasi itu untuk mengubah air pasang dan memimpin mereka untuk membangun kembali Shrek. Itu dia, yang memimpin orang-orang kuat dari Shrek Academy dan Tangmen, dan akhirnya mengalahkan pesawat jurang. Banyak kelahiran dan kematian. Terlebih lagi, setelah semua debu mereda, ia berhadapan dengan binatang buas yang dipimpin oleh Raja Naga Perak. Pada saat itu, dengan menara binatang, Raja Naga Perak mengendalikan hampir semua jiwa guru. Adalah mungkin untuk menumbangkan kemanusiaan. Raja Naga Perak adalah kekasihnya, kekasih yang hendak menikah. Bagi umat manusia, ia harus berperang terakhir dengan Raja Naga Perak, karena cintanya yang mendalam padanya, Raja Naga Perak memilih untuk mati di bawah senjata naga emasnya. Tang Wulin yang tragis memilih mati syahid. Dengan Raja Naga Perak yang tenggelam di tempat yang sangat dingin, membeku selamanya. Sampai 10.000 tahun kemudian, nama Raja Naga Perak adalah Putri Naga Perak dan Naga Perak Wulin Guyuena. Trauma hatinya membuatnya tidak mau mengingat bahkan setelah pemulihan. Dia telah melakukan terlalu banyak untuk manusia. Dia adalah karakter yang tetap dalam sejarah, dan merupakan pahlawan legendaris sejati di hati setiap pria kuat dari Akademi Tangmen dan Shrek. Setelah Master of Poseidon Pavilion terdiam untuk sementara waktu, dia mengangguk dengan lembut, baiklah, kami menghargai keinginan Anda. Diskusikan, Tianyu, Anda menjelaskan situasinya kepada anggota Poseidon Pavilion. Ya, Wang Tianyu membungkuk padanya, dan kemudian dia menemukan bahwa Tang Wulin memandang dirinya sendiri sambil tersenyum. Saya tidak tahu mengapa, pada saat ini, Thor jelas gugup. Karena dia tiba-tiba ingat bahwa dia sepertinya memukul putranya sebelumnya. Tetapi ketika dia melihat Tang Wulin lagi, ketika dia melihat kemenangan Pavilion Poseidon dan Yi Lao, dan mengingat kembali legenda itu, dia tidak bisa menahan basah oleh keringat dingin di belakang punggungnya. Ini masalahnya. Akhirnya, dia duduk dan menceritakan tentang apa yang terjadi di negeri peri sebelumnya. Mendengar ucapannya, semua orang di tempat kejadian menunjukkan ekspresi terkejut, dan matanya secara alami terkonsentrasi pada Lan Xuanyu. Seperti yang dikatakan Poseidon, anak ini terlalu baik untuk dilempar. Mari kita lihat Tang Wulin,
yang duduk di atas tahta, orang ini bersedia keluar hari ini hanya untuk memberi platform anaknya. Dia tidak perlu mengatakan apa-apa, dan semua orang bisa mengerti apa yang dia maksud. Kepala Paviliun Poseidon sedikit mengernyit dan berkata, binatang pemburu harta karun telah membuktikan kepada kita sebelumnya bahwa ia memiliki kemampuan untuk mengubah energi kehidupan menjadi roh-roh peri. Oleh karena itu, asal-usulnya dapat dikonfirmasi. Meskipun dalam proses transformasi dalam hal ini, kehilangan energi kehidupan akan sangat besar, dan bahkan mungkin akan sia-sia. Namun, roh peri semacam ini langsung ke tingkat pohon abadi. Yaitu, jika kita dapat memiliki energi kehidupan yang cukup, maka ini dapat mendukung evolusi pohon abadi. Hal-hal yang bisa diselesaikan dalam ratusan ribu tahun telah dipersingkat. Dalam arti, ini setara dengan bintang Dowling kita yang melahap energi kehidupan naga. Petik 2. Jika pohon abadi dapat berevolusi lagi dan dipromosikan ke tingkat yang sebanding dengan inti kehidupan naga, apa yang harus terjadi? Anda semua harus mengerti, tingkat kehidupan seluruh planet akan berevolusi dengannya, dan kita juga akan memiliki dewa super kelahiran. Kemungkinan menjadi pemain yang kuat. Meskipun ini tentu saja sangat sulit, bagaimanapun, kami telah mengumpulkan selama bertahun-tahun. Petik 2. Pria parubaya yang duduk di posisi pertamanya berkata, satu penyerapan energi kehidupan seharusnya tidak menjadi masalah, tetapi jika dilakukan untuk waktu yang lama, akankah ada bahaya ditemukan? Sambil berbicara, dia menatap Lan Xuanyu. Lan Xuanyu berkata, dalam waktu singkat, itu tidak mungkin ditemukan. Jumlah total energi kehidupan Dragon Star lebih besar dari yang kita duga. Jika itu dilakukan untuk waktu yang lama, memang ada bahaya ditemukan. Tetapi ketika itu sampai di sana mungkin sudah saatnya bagi kita untuk memulai pertempuran skala penuh dengan galaksi Dragon Horse. Kali ini kita menyelam ke Dragon, dan tugas penting berikutnya adalah menemukan cara bagi kita untuk berlatih di Dragon, dan untuk menutupi yang tidak terdeteksi. Jika bisa diubah di sana kuat, bagi kami, ada peluang yang sangat bagus. Pada akhirnya, tujuan kami adalah untuk menduduki naga dan mengubahnya menjadi bintang administratif kami. Petik 2. Mendengarkan kata-katanya, ekspresi pria parubaya itu sedikit berubah. Meskipun Lan Xuanyu tidak membuatnya sangat jelas, semua orang di tempat itu adalah orang yang bijaksana, dan dia secara alami bisa memahami makna tersembunyi dalam kata-katanya. Dia mengatakan bahwa dia berharap bahwa melalui upaya mereka di masa depan, dia akan dapat menduduki Dragon Star, atau bahkan seluruh galaksi Dragon Horse. Anda tahu, untuk Federasi Douluo, ini adalah rencana jangka panjang, dan tidak ada gagasan tentang pertempuran skala penuh dengan galaksi Dragon Horse dalam waktu singkat. Pria parubaya itu tidak bisa menahan senyum. Jika orang lain, dia mungkin mengatakan bahwa anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Tetapi dalam hal senioritas, dengan Tang Wulin di sini, senioritas Lan Xuanyu terlalu menakutkan. Wang Tianyu tidak mengatakan apa-apa, tetapi kedua Tang Men jatuh ke dalam keadaan bijaksana, dan Yi Zichen masih bersemangat. Tuan Suo sedikit mengangguk, menyatakan dukungannya untuk Lan Xuanyu. Saya pikir ini layak, atau sangat penting. Kalau tidak, kakak-kakak kita di departemen pabrik mungkin tidak dapat mengendalikan emosi mereka. Bagi mereka dengan kata lain, sangat tipis untuk dipromosikan ke level dewa. Peluang seperti itu, mereka tentu tidak mau melepaskannya. Petik 2. Poseidon Pavilion memandang Tang Wulin, Anda tahu. Tang Wulin mengangguk dan berkata, tidak perlu untuk memproklamirkan diri. Sama seperti di masa lalu, kami bertabrakan dengan pesawat jurang. Itu sebenarnya dirancang oleh ayah saya sejak lama, khususnya untuk pesawat jurang. Karena dia melihat proses peluruhan Doloxing, ini memberi kita kesempatan untuk melahap pesawat jurang, sehingga meningkatkan tingkat kehidupan Doluxing. Bintang naga adalah kesempatan bagi kita, tidak mungkin untuk menelan, tapi secara bertahap terkikis. Karena ada kesempatan, saya pikir itu harus dicoba. Semuanya memiliki risiko, tetapi risiko dan peluang hidup berdampingan. Ada orang kuat tingkat dewa di Dragon Star, dan pasti ada lebih banyak orang kuat tingkat dewa daripada kita. Ini juga berarti ada benar-benar orang kuat tingkat dewa yang akan peduli di sana. Mengontrol di bawah tingkat-tingkat dewa adalah cara yang baik untuk menyamar. Situasi khusus juga perlu tahu lebih banyak tentang bintang naga di masa depan. Petik 2. Poseidon Pavilion memandang Tang Wulin, lalu Lan Xuanyu, dan mengangguk dalam hati. Jadi, mari kita mulai memilih.
Saya mendukung tindakan ini. Saat dia berkata, dia mengangkat tangannya. Pria parubaya yang duduk di sebelahnya mengangkat tangannya untuk kedua kalinya. Wang Tianyu tidak mengangkat tangannya dan mengekspresikan perlawanannya. Tang Men saling memandang, dan Tang Miao menggelengkan kepalanya dengan lembut tanpa mengangkat tangannya. Tapi Meng Fei mengangkat tangannya. Bab 1049, saat itu, kakekmu mengajariku di sini. Su Lao mengangkat tangannya dan sedikit linglung oleh Yi Lao. Faktanya, dia belum sepenuhnya pulih dari emosinya, tetapi matanya beralih ke Tang Wulin. Ketika dia melihat Tang Wulin mengangkat tangannya, dia hampir mengikuti Tang Wulin dan mengangkat tangannya. Segala sesuatu pasti. Selanjutnya, buat rencana terperinci. Itu saja, Master Poseidon Pavilion selesai. Setelah pertemuan Pavilion Poseidon, Tang Wulin berdiri, mengangguk kepada semua yang hadir, lalu berjalan ke tangga. Ketika melewati Lan Xuanyu, dia mengangkat tangannya di bahu dan membawanya ke atas bersama-sama. Melihat mereka pergi, pria parubaya yang duduk di sebelah Master Poseidon Pavilion tersenyum dan berkata, "Saya bisa merasakan bahwa era baru akan datang." "Yah, kuharap begitu, aku akhirnya bisa melepaskan tanggung jawab ini." Dewa-dewa laut berkata dengan linglung. Selama bertahun-tahun, dia tetap tenang sampai pria itu kembali, merusak kedamaian batinnya. Dia masih ingat dengan jelas ketika dia melihatnya untuk pertama kalinya. Sekarang pikirkanlah, ini benar-benar aneh. Lan Xuanyu mengikuti Tang Wulin kembali ke kamar dan menutup pintu. Tang Wulin berkata kepadanya, "Berapa lama kamu bisa tinggal di kampus?" Lan Xuanyu berkata, "Tidak boleh terlalu lama. Untuk mempertahankan identitas Xiu Xiu, semakin cepat kita kembali, semakin baik." Namun, sekarang Tianlong City pasti akan berada dalam kekacauan karena masalah Yukong. Jadi seharusnya tidak menjadi masalah dalam waktu singkat. Rencananya akan dimulai dalam 3 hingga 5 hari. Petik 2, Tang Wulin mengangguk dan berkata, "Waktu sedikit ketat. Cobalah untuk membantu Anda beradaptasi dengan perubahan dalam tubuh Anda selama ini. Ayo." Seperti yang dia katakan, tangan kanannya melambai, dan Lan Xuanyu hanya merasakan cahaya keemasan di sekitarnya. Pada saat berikutnya, pemandangan di depannya telah berubah. Ini adalah kuil yang gelap, dikelilingi oleh pilar raksasa, memancarkan cahaya keemasan samar-samar. Di dalam, ada singgasana yang kosong. Ada rasa penindasan yang tak terlihat di seluruh ruang. Tang Wulin berdiri tidak jauh di depannya, juga melihat ruang ini, dan menghela nafas, mengatakan, "Pada awalnya, kakekmu melalui proyeksi kesadaran, meninggalkan avatarnya Lao Tang untuk mengajari saya keterampilan. Sekarang, saya akan menggunakan kesadaran saya sendiri untuk mensimulasikan tempat ini untuk menemani Anda berlatih. Inilah ruang kesadaran saya, Anda dapat melakukan apapun yang Anda bisa. Serang saya, tunjukkan semua kemampuan Anda untuk memahami perubahan Anda sendiri." Petik 2, bagus. Lan Xuanyu mengangguk. Dia tidak menyerang Tang Wulin untuk pertama kalinya, tetapi berdiri di sana dan seluruh orang menjadi tenang. Menyesuaikan kekuatan jiwa, menyesuaikan kekuatan roh, membiarkan roh sendiri larut menjadi satu, dan pada saat yang sama secara diam-diam merasakan perubahan inti naga. Rasakan transformasi tubuh Anda setelah dipengaruhi oleh darah dan jiwa. Ketika dia menghadapi kekuatan Qianlei sebelumnya, dia telah menemukan bahwa dia telah menjadi sangat berbeda. Menerobos cincin ke-6, sehingga kekuatannya telah dinaikkan ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Matanya berangsur-angsur membeku, dan dia mengangkat tangan kirinya. Potongan-potongan sisik perak dengan cepat muncul dari tangan kiri, menutupi lengan kiri. Lingkaran berwarna pucat juga muncul di sekitar tubuhnya. Dari kakinya, lingkaran jiwa naik. Jika seorang guru jiwa dapat melihat cincin jiwa di tubuhnya saat ini, dia akan berseru. Karena itu adalah cincin jiwa oranye emas. Emas oranye mewakili lebih dari 200.000 tahun, cincin jiwa buas yang ganas. Bai Xiu dan Lan mungkin memiliki cincin jiwa seperti itu. Karena mereka bergabung dengan Emerald Swan dan Abyssal Dragon, beberapa cincin jiwa berikutnya semuanya diberkahi oleh 2 binatang buas yang punah, jadi mereka semua berwarna oranye dan emas. Ada lebih dari 10 jenis kemampuan dari 2 binatang buas ini. Setiap cincin jiwa oranye emas bahkan dapat disertai oleh 3 keterampilan jiwa. Bagi Lan Xuanyu, meskipun warna cincin jiwanya telah berubah setiap saat, jumlah keterampilan jiwanya tidak berubah, termasuk teknologi jiwanya sendiri. Satu-satunya hal yang berubah adalah kekuatan teknik jiwa. Kontrol berbagai elemen,
dari level cincin jiwa 10 tahun asli ke level saat ini lebih dari 200.000 tahun, telah terlahir kembali sepenuhnya. Dan tangan kanannya memiliki kekuatan kuat yang hampir gila. Fisting dengan tangan kirinya, udara tiba-tiba menjadi panas, berpusat pada tubuh Lan Xuanyu, dan daerah sekitarnya langsung berubah menjadi merah menyala. Api berapi memuntahkan tipis, berubah menjadi kolom api magma, dan langsung menuju ke arah Tang Wulin. Tubuh Lan Xuanyu berubah menjadi merah kemerahan, dan seluruh permukaan tubuh manusia tampak seperti lapisan kristal seperti rubi. Suhu tinggi di sekitarnya langsung naik ke tingkat yang menakutkan. Kolom api magma menabrak Tang Wulin, dia baru saja melukis lingkaran dengan tangan kanannya, dan magma panas itu menghilang di depannya. Lan Xuanyu tidak berkecil hati, dan semprotan magma berakhir, dan diganti dengan air. Naga air raksasa naik ke langit dan langsung menuju Tang Wulin. Pada saat yang sama, di posisi Tang Wulin berdiri, ada juga kolom air di kaki. Tapi dia memercik keluar ke seluruh tubuhnya, dan dia tidak bisa mengguncang tubuhnya sama sekali. Serangan Lan Xuanyu tak terbendung, dan meteor besar muncul di langit dan langsung menuju Tang Wulin. Pada saat yang sama, angin puyuh biru yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, menjebak meteorit itu, dan nyala api panas yang melekat pada meteorit itu. Angin, api, bumi, tiga atribut gabungan keterampilan jiwa, hujan meteor api. Raungan kekerasan meledak, menyebabkan seluruh kuil bergetar sedikit. Ketika ketiga elemen ini bergabung, Lan Xuanyu sendiri memiliki semacam perasaan yang hangat. Kontrolnya terhadap elemen-elemen telah mencapai tingkat lengannya, seolah-olah semua elemen adalah bagian dari tubuhnya, dia berdiri tegak dan mengarahkan rakyatnya untuk menyerang. Elemen-elemen ini secara alami dicocokkan dan dilebur menjadi serangan yang paling cocok, meluncurkan serangan terhadap Tang Wulin. Dia tidak memiliki inti jiwa, hanya inti naga, tetapi inti naga menyediakan pasokan energi darah yang tak ada habisnya, berubah menjadi kekuatan jiwa, berubah menjadi energi besar yang paling murni, mengendalikan dan menarik unsur-unsur. Tenggelam Tang Wulin dalam badai unsur. Pada saat ini, di tengah badai elemen, sebuah lingkaran emas muncul dengan tenang, dan semua auman berakhir tiba-tiba. Lan Xuanyu merasa bahwa tampaknya ada lubang hitam di arah itu. Elemen-elemennya dikonsumsi sepenuhnya. Biarkan dia merasa tertelan seketika. Tubuh itu diangkut ke depan beberapa langkah. Tang Wulin masih berdiri di sana, masih tersenyum, dan semua yang ada di sekitarnya masih sama, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Perbedaan terbesar antara kontrol elemen Anda dan Nana adalah bahwa itu tidak cukup murni. Ketika kekuatan elemen mencapai tingkat tertentu, yang Anda butuhkan adalah tidak mensimulasikan bentuk apapun, hanya elemen sederhana yang diperlukan untuk membuat yang paling kuat lethality. Dan semakin sederhana elemennya, semakin mudah untuk memanipulasi dan mengintegrasikan. Tang Wulin berkata kepada Lan Xuanyu. Sebuah gerakan di hati Lan Xuanyu, pusaran kecil yang dibentuk oleh 4 elemen dasar muncul di telapak tangan kirinya. Apakah seperti ini? Badai 4 elemen, trik besar yang pernah ia gunakan di platform spiritual Tower Ascension, membiarkannya tumbuh sendiri, hampir meledakkan platform spiritual. Ketika digunakan lagi pada saat ini, dia merasa berbeda, dia menemukan bahwa dia sudah dapat mengendalikan kecepatan dan intensitas pertumbuhan badai elemen ini, bukannya tumbuh tidak terkendali hanya dengan pertumbuhan introspektifnya. Pusarannya semakin besar, dan segera ia berkembang hingga diameter 10 meter jauhnya. Di antara 4 warna, saya memiliki kilat guntur. Tang Wulin mengangguk sambil tersenyum dan berkata, ya, ini adalah aplikasi yang baik dari elemen dasar. Ini agak seperti kesusahan guntur yang akan dihadapi Tuhan ketika menempa. Sekarang tampaknya ketika Anda mencapai pandai besi tingkat dewa, wajah saya seharusnya berurusan dengan Thunder Tribulation lebih baik dari yang saya lakukan di awal. Namun, 4 Elements Thunder Tribulation bukan yang terkuat. Ada 7 elemen Thunder Tribulation. Di atas 4 elemen dasar, tambahkan 3 atribut ruang, cahaya dan kegelapan. Petik 2. Bab 1050, Guntur 4 warna. Apakah kamu melihat jenis guntur di pusaran unsurmu? Itu adalah kekuatan yang paling menakutkan. Karena itu adalah kekuatan unik yang menggabungkan atribut dari 4 elemen. Itu karena ia memiliki air dan api, tanah, angin. Jadi kamu juga bisa menghancurkan air, api, tanah, angin. Jadi itu disebut guntur. Ketika kamu bisa mengendalikannya, kamu akan menemukan bahwa kekuatan unsur murni jauh itu tidak bisa dibandingkan dengan itu. Itu terlihat sederhana, tetapi sangat kuat.
Petik 2. Lan Xuanyu mendengarkan penjelasan Tang Wulin ketika memadatkan badai elemen, dan kekuatan mentalnya tenggelam ke pusaran, mencoba mengendalikan dan membimbing guru yang terbentuk secara alami di dalam. Tetapi dia mendapati bahwa guntur itu rusak, dan tampaknya ada di setiap sudut pusaran. Sangat sulit untuk membimbing mereka. Ada lebih sedikit infus kekuatan mental, tidak ada kontrol, dan lebih banyak infus, ada bahaya peledakan. Seperti yang dikatakan Tang Wulin, dia bisa merasakan bahwa kekuatan guntur yang terkandung dalam badai unsur sangat kuat, tetapi guntur ini sangat longgar dan tidak dapat dikendalikan sama sekali. Pada awalnya, ibumu tidak bisa mengendalikan kekuatan ini. Karena itu sulit untuk mengembun sendiri kecuali disaring dengan sendirinya. Namun, tubuhnya tidak dapat menyelesaikan penyaringan ini. Itu akan menyebabkan kerusakan pada tubuh. Tapi kamu tidak dengan cara yang sama. Kamu memiliki kekuatan fisik dan kekuatan kontrol elementalnya. Jadi, kupikir kamu bisa mencobanya. Sejauh yang aku tahu, Dewa Naga juga gelar Dewa Penghakiman di alam dewa. Elemental Thunder perampokan seharusnya adalah kemampuannya untuk mengendalikan, kata Tang Wulin. Integrasikan ke dalam diri Anda. Integrasikan badai elemen mengerikan ke dalam tubuh Anda untuk memperbaiki kekuatan badai petir. Mulut Lan Xuanyu berkedut. Jika dia tahu bahwa ini adalah ayahnya sendiri, dia benar-benar berpikir itu bunuh diri. Tapi dia bisa merasakan kengerian dari guntur unsur itu. Dari sudut pandang kendalinya, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kultivasinya sendiri sekarang bisa dibandingkan dengan yang ada di Douluo yang diberi judul, bahkan bukan yang biasa disebut Douluo. Dan kengerian kekuatan yang terkandung dalam guntur unsur itu, dia bahkan merasa bahwa bahkan orang kuat tingkat dewa tidak akan mau menderita. Kalau begitu biarkan aku mencoba. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam dan hendak menuangkan badai elemental ke tubuhnya. Jangan khawatir, gunakan kekuatan Raja Naga Emas untuk meningkatkan kekuatan fisik Anda terlebih dahulu. Gunakan semua yang Anda bisa. Tang Wulin dengan cepat mengingatkannya. Lan Xuanyu tiba-tiba terbangun, sisik emas muncul, tubuh naga emas, tubuh Tuan Naga Emas, alam naga kemarahan emas, keterampilan jiwa kelima Golden Dragon King Lan Xuanyu dan keterampilan jiwa keenam yang baru dibangunkan adalah semua jenis serangan. Tidak bisa meningkatkan sendiri. Dengan 3 perolehan besar jiwa, Lan Xuanyu tiba-tiba merasa bahwa tubuhnya telah berubah menjadi sepotong emas di dalam dan di luar. Tang Wulin melangkah keluar dalam 1 langkah, dan telah mencapainya, mengangguk padanya. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam, dia sudah berani untuk mencoba. Ada Tang Wulin mengawal di sampingnya, apalagi yang tidak berani dia lakukan. Bahkan, ia selalu merasa bahwa kemampuannya terlalu banyak, dari elemen kontrol dari pola perak rumput perak biru, kekuatan pola emas rumput perak biru dan berbagai keterampilan jiwa yang menyertainya. Ditambah keterampilan bertarungnya sendiri. Terkadang terlalu banyak kemampuan bukanlah hal yang baik, karena ia belum sepenuhnya menemukan cara untuk menggabungkan kemampuan ini. Terutama cara untuk secara langsung meningkatkan efektivitas tempurnya. Langkah besar seperti Elemental Storm hanya bisa digunakan dalam keadaan tertentu. Faktanya, kekuatan tempurnya sendiri tidak terlalu besar. Di bawah bimbingan Tang Wulin kali ini, dia samar-samar merasa bahwa ini tampaknya menjadi arah yang selalu dia cari. Di bawah bimbingan Lan Xuanyu, Elemental Storm perlahan-lahan mengalir ke tubuhnya di sepanjang tangan kirinya. Tiba-tiba, Lan Xuanyu merasakan kegilaan keempat elemen untuk pertama kalinya. Meskipun keempat unsur ini membentuk keseluruhan di bawah aksi saling melengkapi, tetapi mereka benar-benar 2 jenis sensasi in vitro dan in vivo. Pusaran darah di dada Lan Xuanyu menyala hampir pertama kali. Buat tubuhnya cerah, meridian, tulang, otot, dan organ dalam tubuh kuat melawan badai unsur. Lan Xuanyu berjuang untuk mengendalikan badai unsur, dan pada saat yang sama memotong penyerapan kekuatan unsur-unsur eksternal, dan mengendalikan badai unsur di bawah kekuatan saat ini. Namun demikian, dia masih merasa akan meledak kapan saja. Hal yang paling menarik adalah jenis guntur yang menular di badai elemen. Hal itu, bahkan tubuhnya tidak bisa menghentikannya. Ada perasaan ditusuk dengan lubang. Untungnya, tubuhnya cukup tangguh, tetapi meski begitu, energi di tubuhnya masih tidak stabil dan berfluktuasi. Kontrol, tekan, kata Tang Wulin dengan suara berat. Dia tidak membantu Lan Xuanyu mengendalikan. Karena dalam proses mengendalikan energi badai elemen ini untuk mendatangkan malapetaka di tubuh, Lan Xuanyu juga mencoba mengendalikan energinya sendiri. Upaya ini sangat penting.
Bisa biarkan dia beradaptasi dengan kekuatannya dalam waktu singkat. Kekuatan jiwa Lan Xuanyu melonjak, dikombinasikan dengan kekuatan garis keturunan, untuk mengejar dan memblokir badai elemen, dan mengendalikan mereka dalam jarak tertentu, agar tidak menyebar dan meledak. Perasaan ini tidak terlalu indah. Lan Xuanyu dengan cepat membenamkan dirinya dalam proses pertikaian ini. Dia harus sepenuhnya memusatkan semangatnya dan mencoba untuk menekan pusaran elemen. Jika tidak, badai elemen ini berisiko-risiko melepaskan amarah. Ini setara dengan berjuang di tepi hidup dan mati, tanpa kecerobohan. Dalam kondisi ini, bagaimana kecepatan kontrol daya bisa lambat? Tang Wulin diam-diam merasakan perubahan dalam tubuh Lan Xuanyu dan menganggukkan kepalanya dengan lembut. Ini adalah keadaan yang ia ingin Lan Xuanyu temukan. Itu juga cara terbaik untuk dengan cepat menguasai kekuatan yang baru saja ditingkatkan. Bagi seorang guru jiwa yang normal, tidak mungkin untuk melakukannya, karena itu terlalu berbahaya. Yang buruk akan meledak sendiri. Tetapi bagi Lan Xuanyu, tidak ada risiko seperti itu, karena orang yang berdiri di sebelahnya adalah pria terkuat di dunia saat ini. Perlahan-lahan, Lan Xuanyu, dengan kekuatan spiritualnya yang sangat meningkat, kekuatan jiwa, dan kekuatan darah, akhirnya menekan badai unsur yang tidak terlalu kuat, dan mengendalikannya dalam jarak tertentu. Selama proses pemerasan, ia menemukan bahwa elektrooptik dalam badai unsur terus-menerus tumpah ke permukaan pusaran karena berkurangnya volume pusaran itu sendiri. Dan ketika energinya sendiri bersentuhan dengan elektrooptik ini, ia akan segera merasakan sakit yang hebat. Sekalipun itu adalah kekuatan garis keturunannya, ketika ia melakukan kontak dengan cahaya elektrooptik ini, ia masih merasa akan terkikis. Kekuatan jiwa bahkan lebih tak tertahankan, seperti banteng lumpur yang memasuki laut. Jika kekuatan mental bersentuhan, ia akan langsung merasakan trans. Lan Xuanyu tenggelam dalam proses berkelahi dengan dirinya sendiri. Dia terus mengompresi badai elemen, dia terkejut menemukan bahwa badai unsur juga akan memiliki perubahan aneh dalam proses dikompresi. Ini seperti meremas pasta gigi, karena volumenya menjadi lebih kecil, itu akan menekan lebih banyak jenis elemen. Tetapi semakin guntur kesusahan, semakin sulit baginya untuk merespons. Hanya dengan membiarkan kekuatan garis keturunan di dalam nyaris tidak bisa menahan kekuatan guntur. Saya tidak tahu berapa lama itu telah berlalu. Elemental storm akhirnya padam di bawah tekanan konstannya. Sebaliknya, itu adalah sekelompok kecil petir 4 warna yang mempesona, yang tidak stabil dan berfluktuasi di bawah kekuatan garis keturunannya. Lan Xuanyu tidak ragu bahwa jika kelompok petir ini meledak di tubuhnya, dia akan menghancurkan tulang bubuknya sendiri. Kekuatan fisiknya tidak bisa menghentikan kekuatan ledakan guntur. Bersiaplah, tunggu Dewa Naga untuk berubah. Gunakan Dewa Naga untuk mengubah keadaan pembuluh darahmu sendiri. Gunakan kekuatan pembuluh darahmu untuk membimbing para petir ini keluar dari tubuhmu dan keluar dari lengan kananmu. Suara Tang Wulin berwarna biru. Pikiran Xuan Yu terdengar.